Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 10. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Pria berjubah hitam ini jelas jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dia mungkin memiliki status tinggi di pasukan ini. Dia mungkin tahu beberapa rahasia formasi ini. Long Wei menggeledah tubuh kakak senior berjubah hitam itu, tapi sayangnya, kultivator Purple Mansion sendiri sebenarnya tidak terlalu mahir dalam formasi. Ia hanya mengikuti instruksi untuk menyusun formasi. Long Wei jelas tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang labirin dari muridnya. Tapi dia punya cukup banyak jimat tahu dan pot tanah liat. Long Wei juga mengumpulkannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memeriksa toples-toples itu. Pertama, dia tidak berani mencabutnya untuk mencegah keracunan. Dan kedua, dia tidak memahaminya setelah melihatnya. Akan lebih penting baginya untuk berkonsentrasi memahami formasi dan meningkatkan kemampuannya dalam formasi. Menghancurkan formasi sesegera mungkin adalah hal terpenting. Di dalam gunung, 6 orang pria dan wanita berpakaian indah tengah menyiksa makhluk-makhluk gaib ini atas perintah sang kakak tertua. Haha, jika kakak seniorku bertindak, Tuan Long Wei Miu pasti akan mati. Dari apa yang dikatakan kakak senior dalam formasi besar, sepertinya Tuan muda Long Wei masih remaja. Siaki, usiamu hampir 30 tahun ini. Mungkinkah Tuan muda Long Wei lebih muda darimu? Keenam pria dan wanita itu berbicara satu sama lain. Tak jauh dari sana, seorang pria botak dengan bekas luka di sekujur tubuhnya diikat dan meraung. Tuan Long Wei dari keluarga Long mungkin baru berusia 11 atau 12 tahun ini. Dibandingkan dengannya, kau seperti cacing tanah di tanah yang mencoba membandingkan dirimu dengan naga di langit. Diam. Pelayan di sebelahnya segera mengambil besi panas dan membakarnya langsung. 6 idiot. Dan kau ingin bersaing dengan Tuan Long Wei? Sangat buruk sampai saya tidak tahu di mana letaknya. Hahaha, umurmu sudah hampir 30 tahun, dan kau masih saja membandingkan dirimu dengan Tuan Long Wei. Aku tertawa terbahak-bahak sampai perutku sakit. Hampir 100 makhluk bawaan Dianshan mulai berteriak dan tertawa satu persatu. Pukul dia, teriak keenam pria dan wanita itu dengan marah. Tiba-tiba, ayo, aku akan bunuh setiap orang yang datang. Aku akan bunuh sebanyak yang ada. Hahaha. Ada histeria dan kegilaan yang tak tertandingi dalam suara gila itu. Apa? Ekspresi keenam pria dan wanita itu berubah. Mereka semua yakin itu bukan suara sang kakak tertua. Jadi itu pasti suara Master Long Wei yang terjebak. Mungkinkah itu kakak tertua? Mereka semua panik. Kakak tertua memang yang terkuat di antara mereka. Bahkan tanpa menggunakan banyak cara jahat, dia tetap sangat kuat. Kakak! Kakak! 6 pria dan wanita itu berteriak di luar, tetapi kakak tertua mereka tidak menjawab. Jika kau ingin menemukan kakakmu, pergilah ke dunia bawah. Sebuah suara bejat dan arogan terdengar dari kejauhan. Kakak tertua sudah meninggal. Keenam pria dan wanita itu saling memandang dengan ngeri. Dibunuh oleh seorang anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun. Dia baru berusia 11 atau 12 tahun, dan dia bisa membunuh kakak tertua kita? Apa ada monster seperti itu? Tidak ada monster seperti itu di sekte kita. Aku khawatir hanya suku-suku teratas dengan makhluk abadi dalam legenda yang bisa memiliki monster seperti itu. Keenam pria dan wanita itu terkejut. Mereka semua telah melihat adegan-adegan besar. Sekte yang dimiliki seseorang juga merupakan sekte yang besar. Tetapi mereka belum pernah melihat seseorang sekuat itu pada usia 11 atau 12 tahun. Krak, krak, krak lempengan besi di tanah di tengah gunung mulai berputar, memperlihatkan sebuah lubang gelap yang dalam. Ada cahaya hijau redup di pintu masuk lubang itu, dan hembusan napas dingin membuat keenam pria dan wanita itu menggigil. Gan Er. Suara melengking itu mulai bergetar. Pria bernama Long Wei itu membunuh Gan Er. Dia harus mati. Dia harus mati. Keenam pria dan wanita itu gemetar ketakutan, begitu pula para pelayan. Tak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan leluhur tua itu setelah ia marah. Long Wei itu baru berumur 11 atau 12 tahun, dia benar-benar monster. Kalau saja dia bukan musuh, aku pasti sudah memperkenalkannya ke sekte. Tapi dia membunuh Gan Er. Dia harus mati. Suara melengking itu dipenuhi amarah. Xiao Qi, masuklah. Masuk? Pemuda tampan itu terkejut. Dia belum pernah memasuki ruangan rahasia di bawah gunung. Itu adalah area terlarang. Cepat masuk. Suara melengking itu dipenuhi amarah. Ya. Pemuda tampan itu tak berani ragu lagi. Ia menelan ludah, berjalan menuju pintu masuk gua yang gelap, dan melompat ke dalamnya. Pintu masuk gua itu dalam dan hampir lurus, hampir sedalam 100 kaki. Setelah pemuda tampan itu melompat turun, ia menggunakan energi sejati bawaannya untuk membuat seluruh tubuhnya seringan bulu. Pada saat yang sama, ia sesekali mencengkeram dinding gua yang dalam untuk memperlambat langkahnya. Setelah waktu yang lama, ia akhirnya menginjak tanah.
Ini benar-benar dalam. Hei, di mana ruang rahasia Tuan? Pemuda tampan itu melihat sekeliling dan dengan hati-hati melangkah maju menyusuri lorong yang berliku. Ada cahaya hijau yang menyilaukan di depannya, dan ia segera melihat sebuah pintu batu yang terbuka. Ada cahaya hijau di dalam pintu batu itu, dan juga ada gelombang yang membuat orang gemetar. Tuan! Pemuda tampan itu berteriak di luar gerbang batu. Masuk! Sebuah suara melengking berteriak. Ya! Pemuda tampan itu menekan rasa takutnya dan melangkah masuk. Ruangan itu adalah sebuah ruangan batu tertutup dengan diameter sekitar 3 meter. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah batu besar. Di atas batu itu duduk seorang pria berjubah hitam longgar, berambut hitam panjang, dan berwajah kurus pucat. Mata pria itu memancarkan cahaya hijau redup, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang nyata. Di depannya terdapat sebuah kuali besar dengan api hijau yang membara namun dingin. Di atas api hijau itu, mengapung sebuah panji kain kuno berwarna merah darah, yang di atasnya menjulang sejumlah wajah mengerikan, yang berteriak dan meraung tanpa suara, berkelahi dan saling melahap. Seluruh spanduk kain dikelilingi oleh lapisan cahaya hitam yang terlihat oleh mata telanjang. Dosa. Hati pemuda tampan itu bergetar, dosa besar. Berbuat baik akan mendatangkan pahala, sedangkan berbuat jahat akan mendatangkan dosa. Orang yang berdosa besar secara alamiah memiliki aura jahat yang menakutkan, namun terlalu menakutkan untuk melihat dosa-dosa yang terlihat dengan mata telanjang pada panji kain. Ini adalah senjata ajaib yang lahir dari dosa-dosa yang tak berujung. Pemuda tampan itu ketakutan dan tak kuasa menahan rasa serakahnya. Ia tahu betul bahwa menyempurnakan senjata ajaib dosa besar seperti itu akan sangat menakutkan ketika mengalami 3 bencana dan 9 malapetaka, tetapi kekuatan senjata ajaib ini sendiri juga sangat menakjubkan. Inilah sebabnya mengapa beberapa metode jahat jelas akan menyebabkan dosa besar, tetapi masih ada kultivator yang terus mempelajarinya. Berkat cara jahat ini, seseorang dapat maju lebih cepat dan bahkan dapat melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Tidak heran guru berkata bahwa begitu dia menguasai senjata ajaibnya, bahkan guruan siang tidak akan takut padanya. Pemuda tampan itu menahan napas. Xiao Qi. Pria yang duduk bersila dengan rambut panjangnya tergerai itu berkata dengan suara melengking, Gan Er adalah murid pertamaku, seperti anakku sendiri. Long Wei ini telah membunuh anakku. Bagaimana mungkin aku, Bo Zishan, membiarkannya begitu saja? Pria muda yang tampan itu menundukkan kepalanya. Aku perlu memurnikan senjata ajaib dan tidak bisa membelah diri. Bo Zishan melirik pemuda tampan itu dengan mata hijaunya. Memurnikan senjata ajaib yang penuh dosa seperti itu sangat berbahaya. Ada juga kasus di mana seseorang mungkin diserang balik selama proses pemurnian dan digigit sampai mati oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, mungkin saja untuk menghentikannya dengan paksa. Tetapi biayanya akan tinggi. Xiao Qi, aku akan memberimu sedikit bubuk jantung erosi. Sebuah botol porselen muncul tiba-tiba di telapak tangan kiri Bo Zishan. Bo Zishan melemparkannya dengan santai, dan botol itu terbang langsung ke arah pemuda tampan itu. Pemuda tampan itu menatap botol porselen di tangannya dengan rasa takut yang lebih besar serbu pengikis jantung. Dia juga pernah mendengar nama bubuk pengikis jantung. Nilai botol porselen bubuk erosi hati ini saja sudah lebih berharga daripada senjata sihir tingkat pemula manapun. Banyak sekali kultivator istana ungu yang telah mati karena bubuk erosi hati, dan semakin sulit mendapatkannya. Gurunya juga berasal dari sekte yang memiliki banyak koneksi untuk mendapatkan racun mengerikan ini. Kalau aku bisa membelah diri, kenapa aku harus membuang sedikit bubuk pengikis jantung? Bo Zishan berkata tajam. Ingat, hancurkan botol porselen itu dalam jarak 3 meter dari Long Wei, dan dia akan keracunan. Begitu bubuk pengikis jantung masuk ke tubuhnya, meskipun efek racunnya lambat, butuh 3 hari penuh, hampir mustahil untuk menghilangkan racunnya. Dia adalah makhluk bawaan dengan tubuh dewa dan iblis, dan bahkan jika dia mempraktikkan metode pemurnian tubuh dewa dan iblis pertama yang legendaris, diagram 9 langit merah terang, dia pasti akan mati. Anak laki-laki tampan itu mengangguk. Ingat, hati-hati dan menjauhlah. Kalau kamu keracunan, datanglah lagi padaku dan aku akan memberimu penawarnya, kata Bo Zishan. Aku yakin aku bisa meracunimu, kata pemuda tampan itu. Pergi. Mata Bo Zishan tertuju pada panji kain merah darah yang terbakar di bawah api hijau. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari panji kain itu sesekali, berteriak dan meraung tanpa suara ke arah Bo Zishan. Mata hijau Bo Zishan masih dingin. Pemuda tampan itu mundur dengan hormat, lalu cepat-cepat melompat menyusuri gua yang dalam, sesekali memegang beberapa tonjolan di dinding batu, dan tak lama kemudian ia keluar dari gua. Klik, klik, klik. Plat besi itu berputar dan pintu masuk lubang pun tertutup kembali. Kabut hitam ada di mana-mana. Dikelilingi oleh teratai air dan api, jiwa Long Wei berdeduksi dengan kecepatan tinggi, dan model formasi muncul di lautan kesadarannya, dan komposisi formasi terus berubah. Dalam penelitian gila ini, pemahaman Long Wei tentang formasi terus meningkat. Long Wei tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang.
Jiwanya begitu kuat sehingga ia bisa merasakan bahaya mengerikan yang akan datang. Terakhir kali jiwanya merasakan hal ini adalah ketika ia hendak melewati lantai 3 istana air kuno. Kali ini, perasaan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah sekuat apapun ia berjuang, ia tak bisa lepas dari krisis yang akan datang. Bahaya? Long Wei membuka matanya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, kabut hitam di depan sisi kiri tiba-tiba tersingkap secara otomatis, dan pada saat yang sama, sejumlah besar benang putih langsung menyelimutinya. Di kejauhan, tampaklah pemuda tampan yang memegang pengocok di satu tangan dan jimat tahu di tangan lainnya. Benang-benang putih pada pengocok itu langsung menghampiri Long Wei. HMPH. Dua pedang muncul di tangan Long Wei, dan teratai air dan api bergerak untuk melawan benang sutra putih. Ledakan. Saat ribuan benang putih bertabrakan dengan teratai air dan api, sesuatu tampak meledak. Long Wei kemudian menemukan bahwa ribuan benang putih itu melilit sebuah botol porselen, yang langsung pecah berkeping-keping saat bersentuhan. Melihat botol porselen itu pecah, krisis mengerikan yang dirasakan Long Wei dalam jiwanya semakin kuat, menyebabkan raut wajahnya berubah. Pasti ada sesuatu di dalam botol porselen itu. Long Wei bukan orang bodoh, tapi dia tidak bisa melihat apapun, benda itu tidak berwarna dan tidak berbau. Pemuda tampan di kejauhan itu segera menyingkirkan pengocoknya saat botol porselen itu meledak, dan melakukan teknik melarikan diri tahu dan menghilang dalam sekejap. Ini, botol porselen ini. Long Wei merasa gelisah. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk di hatinya terasa. Wajah Long Wei memucat dan ia memegangi dadanya. Energi merah di tubuhnya segera mulai memeriksa seluruh tubuhnya, tetapi ia tidak menemukan racun apapun. Namun, jantungnya perlahan-lahan menusuk, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Ia tak bisa menghentikannya sama sekali. Bahkan kepalanya pun terasa sakit. Apa yang harus kulakukan? Racun itu telah menggerogoti seluruh tubuhku. Kekuatan ilahi Cimingku tak mampu merasakannya, dan indera ilahiku pun tak mampu mendeteksinya. Saat itu, Long Wei teringat kata-kata banteng tua hitam di istana air. Jangan remehkan lawan manapun, terutama para kultivator abadi. Para kultivator abadi punya cara yang berbeda-beda. Lawan bisa membunuhmu hanya dengan satu dosis racun. Sehebat apapun kamu bertarung, orang lain tidak akan mau bertarung denganmu. Inilah pembudidaya abadi. Tidak seorang pun tahu cara apa yang akan digunakan. Hahaha. Tawa puas terdengar dari kejauhan. Long Wei, betapapun berbakatnya kamu pasti akan mati. Di dalam formasi, wajah Long Wei tampak muram. Meskipun kekuatan ilahi Ciming dan pikiran ilahinya tidak dapat mendeteksi racun, ia masih bisa merasakan rasa sakit di tubuhnya sendiri. Racun tak kasat mata ini secara bertahap dan terus-menerus menggerogoti seluruh tubuhnya. Meskipun erosinya lambat, ia stabil dan bahkan vitalitas kuat dari tubuh ilahi dan iblisnya tidak dapat mengusirnya. Racun yang sangat kuat, tak berwarna, tak berbau, dan tak terdeteksi. Long Wei diam-diam terkejut. Meskipun efeknya tidak langsung terasa seperti racun lainnya, racun itu tampaknya sudah mengakar kuat di setiap sel dan tak bisa dibasmi sama sekali. Kalau begini terus, aku khawatir tubuhku akan musnah dalam beberapa hari. 2 atau 3 hari? Ada kegilaan di mata Long Wei. Aku hanya punya 3 atau 2 hari terakhir ini. Kalaupun mati, aku harus menghancurkan formasi ini. Hati Long Wei membara karena amarah. Bunuh mereka semua satu persatu. Mungkin kalau beruntung, aku bisa mendapatkan penawarnya dari mereka. Tidak ada jalan keluar. Kita harus menghancurkan formasi ini. Long Wei duduk bersila dengan mata tertutup, dikelilingi bunga teratai pelindung, dan dengan panik mencoba yang terbaik untuk menyimpulkan formasi tersebut. Di jantung gunung. Setelah pemuda tampan itu masuk, ia melirik Meng Yu, Long Wuyu, dan anggota klan Long lainnya yang menunjukkan ekspresi terkejut dan marah. Beberapa anggota klan Long dari Istana Timur, Istana Utara, Istana Selatan, dan Istana Zong juga menatapnya dengan marah. Apa yang kau lihat? Tuan Long Wei-Miu telah diracuni. Dia pasti akan mati dalam 3 hari. Pemuda tampan itu sangat percaya diri. Belum lagi dia, bahkan seorang kultivator Purple Mansion pun akan mati jika dia diracuni. Nenek moyang klan Long saya pasti akan datang. Aku pasti akan membunuh kalian semua, dan aku juga akan menyelamatkan Tuan Long Wei. Meng Yu dan yang lainnya tidak mau percaya bahwa Long Wei akan mati. Hahaha, leluhurmu? Pemuda tampan itu tertawa angkuh. Bagaimana mungkin suku kecil sepertimu Dianshan punya racun seperti itu? Bahkan di sekteku, racun seperti itu sulit didapat. Jangan lihat aku tidak akan memberitahumu racun apa itu. Pergilah ke neraka. Kamu pasti akan mati. Para anggota klan Long mengutuk satu persatu, bahkan makhluk bawaan terikat lainnya pun mengutuk dengan putus asa. Di pusat kota Jis West Palace City, Long Yichuan menemani istrinya Yu Chisue, sesekali melihat keluar pintu. Tiba-tiba, melalui pintu, ia melihat 2 orang di atas punggung seekor burung api hijau di kejauhan. Salah satunya adalah Long Honghua berbaju merah,
dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut merah menyala yang panjang. Long Yichuan langsung mengenalinya. Orang itu adalah pilar sejati seluruh keluarga Long, kepala keluarga Long, Long Jiuhuo. Suer, pemimpin klan ada di sini. Teriak Long Yichuan. Burung api biru mendarat di halaman, dan Long Jiuhuo, yang mengenakan jubah abu-abu dan berambut merah menyala, berjalan turun dan mencapai pintu rumah dalam 2 langkah. Yichuan. Senyum Long Jiuhuo membuat orang merasa damai. Konon, Long Jiuhuo juga memiliki temperamen yang sangat panas di masa mudanya. Namun, karena Long Jiuhuo telah hidup selama hampir 400 tahun, dan orang tertua di seluruh West Mansion keluarga Long baru berusia lebih dari 100 tahun. Wajar saja jika kisah-kisah tentang Long Jiuhuo semasa muda hanyalah legenda. Ketua. Long Yichuan menatap ketua dengan cemas di matanya. Suer, aku sudah dengar dari Hong Hua. Long Jiuhuo mengangguk, biar aku lihat dulu. Baik. Long Yichuan segera berjalan ke depan. Dan saat ini Yu Chisue sudah turun dari tempat tidur dan juga membungkuk hormat. Yu Chisue memberi salam kepada ketua klan. Ji Jiuhuo berkata, kamu lemah sekarang, berbaringlah dulu, jangan khawatir tentang etiket kosong. Yu Chisue kemudian setengah berbaring di tempat tidur, sementara Long Jiuhuo duduk di bangku di sampingnya, mengulurkan jarinya dan meletakkannya di pergelangan tangan Yu Chisue, lalu mengetuknya pelan. Tiba-tiba, cahaya merah menyala dengan cepat menyebar dan menyelimuti seluruh tubuh Yu Chisue. Saat itu, Yu Chisue tampak diselimuti api. Long Yichuan menyaksikan dengan gugup dari samping, sementara Long Jiuhuo menutup matanya. Setelah secangkir teh penuh, cahaya merah menyala yang menyelimuti tubuh Yu Chisue menghilang, dan Long Jiuhuo membuka matanya. Menatap Long Yichuan yang penuh harap, Long Jiuhuo tak kuasa menahan desahan dan menggelengkan kepalanya pelan akar penyakitnya sudah mengakar kuat, dan tak ada cara untuk menyelamatkannya. Ah! Wajah Long Yichuan menjadi pucat. Ji Jiuhuo menambahkan, istrimu juga berada di level yang sempurna saat itu. Tidak apa-apa jika dia terluka dalam bencana itu. Saat itu sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Tetapi istrimu menggunakan teknik rahasia yang menguras vitalitasnya. Dia kembali memberikan pukulan berat pada tubuhnya yang sudah terluka parah. Akar penyakitnya sudah mengakar. Kecuali ada pil yang cocok untuk manusia biasa agar bisa memperpanjang umur mereka, tidak ada cara lain. Pil yang cocok untuk manusia biasa agar bisa memperpanjang umur? Long Yichuan menatap istrinya, dan Yu Chisue juga menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan Yu Chisue berkata lembut, Yichuan, aku tahu penyakitku. Jika itu hanya pil untuk memperpanjang hidup, meskipun sangat berharga, Long Yichuan mungkin bisa mendapatkannya bahkan jika ia menjual ribuan senjata sihir inferior pemberian Long Wei dan meminjam beberapa dari keluarga Long. Namun, jika ia menambahkan syarat cocok untuk manusia biasa, nilainya akan langsung meningkat beberapa tingkat. Semakin kuat eliksirnya, semakin kuat pula khasiatnya. Jika ia dapat memperpanjang umur, ia adalah eliksir yang menantang surga. Dan jika ia adalah eliksir yang dapat ditoleransi oleh tubuh manusia yang rapuh, ia begitu berharga sehingga jauh di luar jangkauan suku-suku seperti keluarga Long. Yichuan, Long Jiuhuo juga berkata perlahan, aku juga sudah meracik beberapa pil dan akan segera mengatur seseorang untuk mengantarkannya. Istrimu seharusnya masih punya waktu 3 bulan untuk hidup. 3 bulan? Wajah Long Yichuan berubah. Yu Chisue tersenyum dan berkata, Yichuan. Long Yichuan menoleh menatap istrinya. Yu Chisue tersenyum dan berkata, 3 bulan lebih baik dari yang kuharapkan. Aku tidak menyesalinya. Aku melakukan itu untuk melahirkan Ning Er. Jika aku tidak melahirkan Ning Er, mungkin aku bisa hidup selama 20 tahun. Tapi aku akan hidup dalam penyesalan selama 20 tahun. Sekarang aku telah menjalani 10 tahun dengan sangat bahagia. Sudah cukup, sudah cukup. Pergi dan dapatkan Ning Er kembali. Aku ingin melihatnya. Dia ada di sisiku. Semuanya baik-baik saja. Ya. Long Yichuan mengangguk, berpikir sejenak, lalu berteriak, Kakak Hei, burung api biru. Tiba-tiba, sesosok berpakaian hitam dan seorang wanita berpakaian hijau masuk dari luar. Mereka adalah ular hitam dan burung api hijau. Kakak Hei, kata Long Yichuan, Long Wei bisa dengan mudah mengenali suaramu. Jadi, kau harus menunggangi burung api biru sekarang dan segera pergi ke perbatasan antara keluarga Longku dan keluarga Tiemu. Saat ia berbicara, sebuah peta muncul di tangan Long Yichuan. Ia melirik keluar pintu untuk memastikan arahnya, lalu dengan hati-hati merasakan posisi pedang giok yang dibawa Long Wei. Long Yichuan melihat peta dan segera memastikan sesuatu. Ia mengetuk pelan sebuah gunung di peta dengan jarinya, dan sedikit noda darah mewarnainya menjadi merah. Posisi Long Wei saat ini tidak berubah. Menurut pengamatanku, meskipun jaraknya jauh, pasti sekitar 100 mil dari gunung ini. Kau hanya perlu menunggangi burung api biru ke langit di atas gunung itu, lalu berteriak keras kepada Long Wei, mengatakan bahwa ibunya sakit kritis dan memintanya untuk segera kembali. Dia pasti akan mendengarmu. Ya. Pria berbaju hitam itu menjawab, jangan khawatir, Yichuan.
Kalau aku berteriak, pendengaran Long Wei jauh lebih baik daripada orang biasa. Aku khawatir suaranya bisa terdengar dari jarak 2 atau 300 mil. Suara dapat menempuh jarak 100 mil, sesuatu yang mustahil bagi manusia fana, tetapi mudah bagi makhluk bawaan. Seperti ketika Long Wei berteriak di danau ular bersayap, suaranya terdengar di seluruh danau. Burung api biru, aku merepotkanmu lagi. Long Yichuan menatap wanita berbaju hijau itu. Ini hanya masalah kecil. Suara burung api biru terdengar sangat lembut. Tidak ada waktu yang terbuang. Aku dan saudara Hei akan segera berangkat. Ayo pergi. Pria berbaju hitam itu juga mengangguk. Tak lama kemudian, sambil membawa peta, lelaki berpakaian hitam itu berdiri di punggung burung api biru besar dan terbang cepat menuju persimpangan klan Long dan Tiemu. Ning Er. Yu Chisue memandangi burung api biru yang terbang tinggi di langit di luar pintu, dan hatinya semakin khawatir tentang putranya. Semakin dekat ia dengan kematian, semakin ia ingin melihat putranya, putra kesayangannya. Burung api biru begitu cepat sehingga mencapai langit di atas gunung dalam waktu kurang dari 1 jam. Gunung ini. Ular hitam mengangguk. Jauh lebih mudah mengidentifikasi objek referensi dari ketinggian. Saudara Hei, segera teriak, burung api biru pun ikut mendesak. Ya. Ular hitam itu menunduk dan segera berteriak keras dengan kekuatan iblis yang terkandung dalam suaranya. Tuan Long Wei, Nyonya sedang sakit parah, cepatlah kembali. Tuan Long Wei, Nyonya sedang sakit parah, segera pulang. Teriakan itu menyebar dari langit dan segera menyebar ke pegunungan dan hutan di sekitarnya dalam radius 200 mil. Dan tepat di kedalaman gunung di bawah mereka, kedua makhluk roh itu tidak tahu bahwa sebenarnya ada jutaan manusia di sini. Di jantung gunung, makhluk-makhluk bawaan yang terikat pada pilar besi menderita siksaan tanpa henti, dan mereka harus menanggung rasa sakit yang tak berkesudahan, tetapi mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga mereka tetap hidup. Karena semakin lama siksaan berlangsung, semakin besar kebencian makhluk-makhluk bawaan ini. Semakin kuat kebencian dan kebencian, semakin kuat pula roh-roh jahat terbentuk. Tuan Long Wei, Nyonya sedang sakit parah, segera pulang. Sebuah suara terdengar dari kejauhan di angkasa. Meskipun terdapat formasi raksasa yang tersembunyi di balik gunung, ratapan, rintihan, dan umpatan jutaan manusia di dalam formasi tersebut tak terdengar dari luar, tetapi suara dari dunia luar dapat terdengar dari dalam. Sama seperti ruang rahasia Biksu Purple Mansion Position yang berada jauh di kaki gunung. Meskipun tak terdengar suara dari ruang rahasia tersebut, suara dari dunia luar masih dapat terdengar dari dalam. Ini juga akan membantu mengidentifikasi situasi eksternal dengan lebih jelas. Tuan Long Wei, Nyonya sedang sakit parah, segera pulang. Suara itu menggema di pegunungan, dan suaranya sangat keras. Suara yang keras sekali. Siapa yang berteriak di sana? 6 pria dan wanita berpakaian mewah menatap langit di luar gunung. Salah satu dari mereka, seorang pria berjanggut, berkata, "Saudara-saudari, dengar itu? Long Wei lah yang dipanggil." "Long Wei, majikannya sakit kritis?" tanya gadis Scorpion itu heran. "Kalau begitu, Ibu Long Wei sakit kritis?" Hahaha. Seorang pria kekar dan kuat berambut hijau tertawa, "Long Wei juga jenius. Jika kita membiarkannya tumbuh, siapa yang tahu apa yang akan dia capai di masa depan. Tapi sekarang dia tidak bisa hidup lebih dari 3 hari, dan dia terjebak dalam formasi. Ibunya jelas sakit kritis, tetapi bahkan jika dia berteriak sekuat tenaga, suaranya tidak akan terdengar sama sekali." "Ya." Pemuda tampan itu mendesah, "Saya khawatir dia juga sangat marah sekarang. Harus kuakui, Long Wei memang orang yang luar biasa. Dia mampu membunuh kakak senior kita saat usianya baru 11 atau 12 tahun. Tapi akhir hidupnya sungguh tragis. Dia meninggal dalam keputusasaan, amarah, kepedihan, dan penyesalan. Hahaha. Inilah akhir seorang jenius." Para saudara dan saudari ini saling menghela napas. Mereka semua bisa membayangkan suasana hati Long Wei saat itu, dan mereka merasa semakin bahagia. Nyonya sakit kritis? Lalu Yu Chisue sakit kritis? Meng Yu, Long Wuyu, Wakiong, dan yang lainnya dari rumah barat klan Long juga sangat terkejut, marah, dan penuh kebencian, dan mereka juga merasa sedikit kasihan pada Long Wei. Lagi pula, ia tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Ibunya sakit kritis, tetapi ia tidak bisa pulang. Betapa memilukannya rasa sakit ini. Ya, semuanya persis seperti yang dibayangkan saudara-saudari di gunung, dan persis seperti yang dikhawatirkan Meng Yu dan yang lainnya. Saat itu, Long Wei merasakan duka yang mendalam. Ibu. Long Wei tak kuasa menahan air matanya. Seluruh tubuhnya gemetar kesakitan, hatinya perih. Wanita yang mencintainya sejak kecil, wanita yang menganggapnya segalanya, wanita yang selalu tersenyum penuh kasih sayang padanya, ternyata sedang sakit kritis? Sakit kritis? Ah! Long Wei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung kesakitan. Raungan itu menggema di seluruh gunung, tetapi tak terdengar lagi.
Keenam pria dan wanita di dalam gua tak kuasa menahan gemetar ketika mendengar ratapan itu. Mereka semua merasakan kepedihan tak berujung yang tertahan dalam ratapan itu. Pak! Guru Long Wei. Meng Yu meneteskan air mata. Bagaimana mungkin anak kecil yang sangat pintar di usia 4 tahun dan belajar memanah darinya berakhir seperti ini? Ini lebih menyakitkan dan mengerikan daripada siksaan fisik. Aku ingin keluar, aku ingin keluar, aku ingin keluar. Suara Long Wei bergetar, hancurkan formasi ini. Aku ingin menghancurkan formasi ini. Long Wei memaksa dirinya untuk menutup matanya. Emosi yang luar biasa kuat memenuhi jiwa dan raganya. Ia ingin menghancurkan formasi itu. Ia harus keluar. Ia ingin bertemu wanita yang telah menganggapnya sebagai nyawanya. Ia ingin bertemu dengannya. Jika tidak, bahkan jika ia mati di dunia bawah, ia akan sangat menyesal dan tidak rela. Hancurkan formasi ini, aku ingin menghancurkan formasi ini. Long Wei memejamkan mata dan tubuhnya bergetar. Jiwanya mencapai puncaknya di bawah emosi yang luar biasa kuat yang melampaui hidup dan mati. Dan ia dengan panik menyimpulkan formasi itu. Darah mengalir keluar dari lubang hidung dan telinga Long Wei. Rupanya emosi yang kuat ini telah menggerogoti tubuhnya. Ini dia. Formasi yang terus berubah dalam jiwa Long Wei tiba-tiba berhenti, dan sebuah model formasi yang sangat kompleks muncul di benaknya, berisi semua faktor. Long Wei membuka matanya. Ibu. Long Wei mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah, aku akan kembali menemuimu. Aku pasti akan kembali menemuimu. Tunggu anakmu. Ia segera berdiri dan berubah menjadi hantu yang bergerak menembus formasi. Ia bergerak seperti hantu dan segera tiba di tempat kabut hitam masih menyelimuti. Namun, sebuah bendera hitam tertancap di tanah, dan rune pada bendera itu menyala. Long Wei mengulurkan tangan, meraih bendera itu, dan menariknya. Tiba-tiba, kabut hitam yang awalnya menutupi langit menghilang dalam sekejap, dan pemandangan pegunungan menjadi jelas. Di kejauhan, banyak pelayan menatap ke arah ini dengan takjub. Apa? 6 pria dan wanita bergegas keluar dari gunung dan melihat ke arah mereka dengan takjub. Formasinya hancur. Long Wei memegang bendera pertempuran, dengan tatapan kegilaan di matanya. Bunuh! Bunuh dia! Bunuh dia dengan segala cara. Jangan biarkan dia pergi hidup-hidup. Tiba-tiba terdengar suara tajam dan sangat marah dari bawah tanah. Kita tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Keenam pria dan wanita berpakaian mewah itu juga berteriak keras. Mereka tahu betul bahwa formasi telah hancur. Tanpa perlindungan formasi, mereka akan segera ditemukan dan begitu Long Wei melarikan diri, berita itu akan menyebar dengan cepat, dan mereka pun akan ditemukan. Bendera labirin harus diambil kembali. Long Wei juga harus dibunuh. Membunuh. Bunuh dia. Sejumlah besar pelayan bergegas menuju Long Wei dengan panik. Long Wei langsung memasukkan bendera formasi ke dalam senjata sihir penyimpanannya. Pada saat yang sama, sayap senjata sihir di belakangnya bergetar dan ia langsung melesat ke udara dan melesat maju. Pada saat yang sama, api yang membakar tak berujung langsung turun. Sejumlah besar api mengelilingi para pelayan dan mulai membakar, menyebabkan para pelayan menjerit kesakitan. Wus! 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 3 sosok di antara para pelayan berubah menjadi hantu dan menyerbu ke arah Long Wei. Makhluk bawaan? Long Wei bisa langsung tahu bahwa ketiga orang ini adalah makhluk bawaan. Sepertinya kultivator pencuri tua itu memiliki cukup banyak makhluk bawaan di bawah komandonya. Bunuh dia. Tuan telah memerintahkan agar dia dibunuh. Mata ketiga makhluk bawaan ini penuh dengan niat membunuh. Mereka semua adalah pelayan Bo Zishan. Mereka dikendalikan oleh racun dan tidak berani menentang perintah Bo Zishan. Mereka segera berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang Long Wei dari berbagai arah. Tetapi Long Wei menggunakan teknik melarikan diri sayap angin untuk langsung menghadapi salah satu pria gemuk, bertelinga besar, dan berjanggut itu. Raung. Pria besar itu memegang palu godam. Memanggil. Pedang itu berkilat, dan pria besar itu berguling dan jatuh ke tanah, memegangi dadanya dan mengejang, darah berceceran di tanah. Dalam satu serangan, pedang Long Wei telah menembus jantungnya. Anak kecil. Pria berhidung bengkok itu datang dengan marah, dan kilatan cahaya pedang langsung memotong separuh kepalanya, membunuhnya di tempat. Makhluk bawaan ketiga begitu ketakutan sehingga wajahnya berubah drastis dan ia mundur dengan kasar. Api tak berujung turun. Seketika membunuh 2 makhluk bawaan dan menakuti satu lagi. Hal ini membuat keenam pria dan wanita itu saling berpandangan dengan ekspresi muram. Kecepatannya sungguh mengerikan. Ilmu pedangmu jauh lebih unggul daripada kami semua. Pantas saja kau bisa membunuh kakak senior. Semua orang menyadari dalam sekejap bahwa bahkan jika mereka maju bersama-sama, mereka mungkin akan mati. Saat ini, Long Wei bagaikan dewa kematian yang sedang memanen kehidupan. Sambil membakar para pelayan hingga mati dengan api yang tak berujung, ia sendiri memburu makhluk-makhluk bawaan. Termasuk para pelayan, makhluk roh, dan murid. Bo Zishan memiliki lebih dari 10 makhluk bawaan. Prajurit Jia Olong Dao.
Anak laki-laki tampan termuda di antara keenam pria dan wanita itu tiba-tiba meraung dengan sedih. Prajurit naga Dao. Kelima saudara laki-laki dan perempuan lainnya juga langsung mengerti dan berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, baju besi hitam segera muncul di tubuh mereka. Keenamnya mengenakan baju besi hitam. Boom, sesaat seluruh gunung tampak bergerak. Sebenarnya, gunung ini telah lama dilubangi. Selain perut gunung utama, terdapat juga banyak gua-gua kecil. Lagi pula, ada jutaan manusia yang menderita di sini. Terlihat jelas betapa banyaknya gua yang ada untuk menampung jutaan manusia. Wus, 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 wus. Rasanya seperti hujan turun dari langit. Dari dalam gua, para prajurit berbaju zirah hijau tua yang berjejer rapat mulai berhamburan keluar. Setiap zirah prajurit dihiasi rune kuno dan rumit, menyerap kekuatan langit dan bumi. Prajurit tahu. Wajah Long Wei berubah. Melihat banyaknya prajurit yang melompat keluar dari ratusan lubang di dinding gunung di kejauhan, sekilas ia mengenali mereka sebagai prajurit Tao. Dan mereka adalah prajurit Tao yang bahkan lebih kuat daripada penjaga zirah merah, keluarga Longku. Long Wei memiliki penglihatan yang begitu luas sehingga ia secara alami dapat merasakan kekuatan langit dan bumi yang terpancar dari rune pada zirah para prajurit Tao ini, yang membuatnya semakin ketakutan. Lebih dari 10.000 prajurit Tao turun dari langit. Ada juga lebih dari selusin prajurit Tao bawaan yang mengenakan baju besi hitam bergegas keluar. Bunuh sebanyak yang kau bisa. Long Wei mengerti bahwa ia tidak boleh membiarkan mereka bersatu. Jadi ia mengepakkan sayapnya dan terbang hampir 1 mil jauhnya seperti burung rok. Lagi pula, para prajurit Tao itu hampir semuanya sudah terlatih, dan kecepatan mereka jauh lebih lambat. Kalian semua mati. Akibat keracunan tersebut, Long Wei, yang wajahnya dipenuhi bintik-bintik merah, menjadi gila. Dalam sekejap, kobaran api dan embun beku yang tak berujung turun, menyapu dengan liar kedua arah. Long Wei sudah berusaha sekuat tenaga mengendalikan air dan api. Hati-hati. Bentuk formasi. Puluhan ribu prajurit Tao dari segala penjuru bergabung dalam kelompok 9 orang, memohon kekuatan langit dan bumi. Bayangan berbentuk naga samar-samar muncul di belakang mereka. Menghadapi kobaran api yang berkobar dan serangan es yang sangat dingin, sebagian besar yang membentuk formasi nyaris tak mampu bertahan, sementara mereka yang tidak membentuk formasi tewas seketika. Terutama di tengah kobaran api dan es, silih bergantinya panas dan dingin yang berkobar akan membunuh mereka. Bahkan jika mereka membentuk formasi. Formasi naga. Lebih dari selusin makhluk bawaan yang mengenakan baju besi hitam juga ingin menyerbu ke dalam formasi. Tidak bagus. Long Wei telah melihat 9 makhluk bawaan menggunakan senjata dan baju zirah Tao di istana air. Bagaimana mungkin ia hanya melihat ke 10 orang ini berhasil? Teratai air dan api, hancurkan mereka semua sampai mati. Long Wei langsung membentuk 9 teratai air dan api, menyelimuti 9 orang itu. Sehelai daun teratai air dan api muncul entah dari mana. 1 daun teratai api dan 1 daun teratai air, berputar dan saling menghancurkan ke arah berlawanan. 1 ke atas dan 1 ke bawah. Ah! Wanita dengan kalajengking di bahunya menjerit dan dicekik hingga berkeping-keping. Cepat! Bentuk sebuah formasi. Meskipun mereka ingin membentuk formasi, 6 dari 9 orang tetap terbunuh dan 3 lainnya terluka parah. Hal ini mengejutkan makhluk bawaan lainnya. Metode ini terlalu mengerikan. Bagaimana mungkin mereka membunuh 6 makhluk bawaan sekaligus dari jarak yang begitu jauh? Umumnya, makhluk bawaan tidak dapat menyerang dari jarak jauh karena mereka tidak dapat mengendalikan senjata sihir untuk menyerang dari jarak jauh. 6 orang yang tewas juga bernasib sial. Mereka tidak takut dengan kemampuan Long Wei mengendalikan air dan api. Tetapi mereka tidak menyangka Long Wei akan menggunakan teratai air dan api yang mengandung makna sejati Tao. Seandainya mereka tahu sebelumnya dan mempersiapkan jimat pelindung, mereka tidak akan langsung mati. Bentuk formasi. Rune tiba-tiba muncul di baju zirah hitam pemuda tampan itu, dan pada saat yang sama, mereka menarik hantu berbentuk naga di tubuh sejumlah besar prajurit Tao biasa, menghubungkan mereka menjadi satu. Dalam sekejap mata, pemuda tampan itu menyatu dengan 1000 prajurit Tao biasa, dan bayangan naga muncul di langit di belakangnya. Bentuk sebuah formasi. Bentuk sebuah formasi. Semua makhluk bawaan segera bergabung dengan pasukan Dao, beberapa mengerahkan 1000, beberapa mengerahkan 500, meskipun jumlah maksimum pasukan Dao yang dapat dimobilisasi adalah 1000. Namun, bagaimanapun juga, Long Wei telah membunuh terlalu banyak dari mereka sebelumnya. Sayang sekali kurang dari 9.000 prajurit Tao yang tewas. Kalau tidak, mereka pasti sudah menyatu dan berubah menjadi naga, dan bisa dengan mudah membunuhnya. Aku melihat hantu-hantu naga muncul di udara. Total ada 8 hantu naga, yang terbentuk dari gabungan 8 makhluk bawaan dan ribuan prajurit Tao. Sekalipun dia tidak bisa berubah menjadi naga, dia tetap harus mati. Di sebuah ruangan rahasia jauh di kaki gunung. Di bawah nyala api hijau di kuali kuno, spanduk kain berwarna merah darah berkibar,
dan sejumlah besar roh jahat melolong tanpa suara dan bertarung dengan panik. Bo Zishan sedang duduk bersila dengan wajah yang amat muram. Orang bernama Long Wei ini benar-benar menghancurkan formasiku. Bo Zishan cemas dan marah. Ia telah melarikan diri jauh-jauh untuk menyempurnakan senjata ajaib yang kuat ini demi membalikkan keadaan. Jika tidak ada formasi yang menyembunyikannya, ia tidak akan bisa bersembunyi sama sekali. Terlebih lagi, masih banyak roh jahat yang belum disempurnakan menjadi panji. Ia sekarang berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan mereka agar berhenti, dan lebih baik meninggalkan sejumlah besar roh jahat itu. Namun, senjata ajaib semacam ini, yang dibiarkan dalam dosa yang tak terhitung jumlahnya, sangat berbahaya untuk disempurnakan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan diserang. Anda harus sangat berhati-hati. Bahkan jika Anda ingin berhenti, Anda harus membunuh semua roh jahat yang belum disempurnakan satu persatu sebelum Anda dapat berhenti. Jika Anda memaksakannya, Anda hanya akan diserang. Butuh waktu untuk berhenti. Guru, jumlah prajurit tahu kurang dari 9.000. Seorang pria yang telah berubah wujud dari makhluk roh di perut gunung berteriak cemas. Apa? Bo Zishan, yang sedang berusaha keras menahan kecemasannya, mendengar apa yang dikatakan makhluk rohnya di atas, dan tiba-tiba menjadi cemas. Kurang dari 9.000 prajurit Dao? Dengan kurang dari 9.000, mustahil mereka bisa bergabung menjadi satu dan berubah menjadi naga. Dengan kekuatan Long Wei itu, dia pasti bisa lolos. Spanduk kain berwarna merah darah tiba-tiba bergetar, dan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan panik mencoba melepaskan diri. Tidak bagus. Bo Zishan menekan kecemasannya, ia tahu jika ia gagal, roh jahat akan menyerangnya. Ia mungkin akan mati di sini hari ini. Seketika, sebuah tas kecil muncul di tangan Bo Zishan. Seperti tas brokat, sebuah peti mati hitam terlempar keluar dari tas kecil itu, dan peti mati itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tutup peti mati terbuka lebar, dan embusan napas mengerikan menyebar. Sebuah tangan besar berambut hitam mencengkeram tepi tutup peti mati, lalu duduk. Tangan itu adalah zombie berambut hitam bermata hijau. Panggilan. Zombie berambut hitam itu jatuh ke tanah, dan tubuhnya diselimuti kabut hitam yang terlihat jelas. Kabut hitam itu adalah mayat jahat. Bahkan makhluk bawaan pun akan mati keracunan jika menghirupnya. Zombie ini juga merupakan salah satu jurus terkuat Bo Zishan, dan dibuat dengan tubuh seorang kultivator Purple Man Shan. Pergi, bunuh dia, Bo Zishan memberi perintah. Zombie-zombie itu tidak hidup maupun mati. Zombie berambut hitam itu sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Zombie berambut hitam ini juga mengenal murid-murid Bo Zishan, jadi ia secara alami dapat dengan cepat mengenali situasi dan memahami siapa musuhnya. Zombie berambut hitam itu sudah sebanding dengan para biksu Purple Man Shan dan sangat berbahaya. Zombie berambut hitam itu bersenandung pelan, melangkah maju dan berjalan keluar, lalu melompat langsung keluar dari lubang sedalam hampir 100 kaki itu. Burung api biru dan ular hitam menunggu dengan cemas di langit. Mereka diperintahkan untuk menemukan Long Wei, tetapi ular hitam telah memanggil 3 kali tanpa jawaban. Bukankah tuan muda ada di daerah ini? Ular hitam sangat cemas. Saudara Hei, lihat ke bawah. Burung api biru berbicara dalam bahasa manusia. Ular hitam itu menunduk, dan melihat gunung yang awalnya damai di bawah sana tiba-tiba dipenuhi sejumlah besar prajurit Tau berbaju zirah, diselimuti es dan terbakar api. Para prajurit Tau dan prajurit Tau dari makhluk bawaan membentuk formasi, membentuk 8 bayangan naga. Tekanan yang dihasilkan oleh bayangan naga tersebut mengejutkan burung api biru dan ular hitam di langit. Prajurit Dao, bisakah ribuan prajurit Dao bersatu? Burung api biru dan ular hitam ketakutan. Para penguasa besar di Anshan tidak memiliki cara seperti itu. Hanya pasukan dinasti Xia Agung yang ditempatkan di kota Nanshan yang memiliki cara seperti itu. Jika kita berdua pergi ke sana, aku khawatir kita akan mudah terbunuh. Lihat, Tuan Long Wei. Di depan ribuan prajurit, muncul seorang pemuda berbalut kulit binatang dengan aura gila yang tak berujung. Dialah Long Wei. Bagaimana Tuan Long Wei bisa menahan upaya gabungan ribuan prajurit? Long Wei, lari! Teriak ular hitam itu dengan cemas dari atas langit. Makhluk-makhluk bawaan yang terikat di dalam gunung melihat keluar dengan cemas, dan api serta es di luar juga membuat mereka takut. Tuan Long Wei, kultivator rumah ungu itu sedang menyempurnakan senjata sihir jahat dan tidak bisa membelah diri untuk sementara waktu. Cepat kabur! Teriak Meng Yu cemas. Long Wei, cepatlah, sudah terlambat untuk pergi. Long Wuyu juga meraung serak. Pergi! Makhluk-makhluk bawaan keluarga Long berteriak cemas. Mereka telah terperangkap begitu lama dan sering mendengar orang-orang itu berbicara. Mereka juga melihat beberapa roh jahat mengebor ke kedalaman gunung. Mereka tahu bahwa ada seorang kultivator Purple Man Shan di kaki gunung yang sedang menyempurnakan senjata sihir yang sangat jahat. Setelah pihak lain melepaskan tangannya, apa yang akan terjadi? Apa? Ribuan prajurit Tau bersatu?
Kelompok makhluk bawaan terikat ini tiba-tiba menyadari bahwa sejumlah besar prajurit Tau yang terbakar api dan beku es ternyata membentuk formasi bayangan naga. Mereka hanya bisa melihat sekilas sebagian dari mereka, tetapi mereka tetap terkejut. Melarikan diri. Long Wei, cepatlah. Semua orang sangat cemas. Mendengar teriakan cemas heboh di langit, dan suara Master Meng Yu, Long Wuyu, Waqiong, Long Shan, dan lainnya yang terikat di perut gunung, Long Wei, yang sudah terlanjur diracuni, tak kuasa menahan diri untuk menjadi semakin gila. Melarikan diri? Kenapa aku harus melarikan diri? Melarikan diri juga merupakan kematian yang pasti. Jika aku bisa bertarung sampai mati dan membunuh Biksu Purple Menshan, akan ada secercah harapan. Bunuh! Long Wei menatap ribuan prajurit di depannya dan menggunakan jurus pembunuh terkuatnya tanpa ragu. Berdengung. Lebih dari 300 pedang dan senjata ajaib muncul dari udara tipis di sekitar Long Wei. Masing-masing pedang memancarkan cahaya putih samar, dan juga membangkitkan kekuatan langit dan bumi. Kini setelah pencapaian Long Wei dalam formasi meningkat, bahkan penggunaan formasi pedang Xiaoqian jelas jauh lebih mudah. Tidak seperti kendali hafalan di masa lalu, ia telah memahami beberapa misteri dan tahu bagaimana memanfaatkan situasi. Apa itu? Bagaimana pedang bisa terbang? Senjata ajaib terbang? 8 makhluk bawaan di antara ribuan prajurit Dao tercengang. Melihat ratusan pedang terbang melayang, mereka hampir langsung teringat para kultivator Purple Menshan. Setidaknya hanya kultivator Purple Menshan yang bisa mengendalikan senjata ajaib untuk terbang. Ini hampir menjadi hal yang wajar. Dan sekarang pemuda ini benar-benar mengendalikan senjata ajaib itu. Bagaimana mereka bisa membayangkan bahwa Long Wei telah mencapai tingkat pikiran ilahi dalam hal jiwa untuk dapat melakukan hal ini? Itu kultivator Purple Menshan, Master, itu kultivator Purple Menshan. Pemuda itu kultivator Purple Menshan. Beberapa prajurit tahu bawaan mulai berteriak dengan sedih. Mati. Long Wei langsung mengendalikan cahaya pedang di depannya. Memanggil. Cahaya pedang itu langsung membentuk lengkungan yang sangat anggun, meninggalkan jejak menyedihkan di udara, dan dengan mudah menembus dada pemuda tampan itu. Pemuda tampan itu membelalakan matanya tak percaya Zifu. Bahkan jika ia mati, ia tak dapat mempercayainya. Tidak. Pria kekar itu hanya berteriak dan tertusuk oleh pedang. Lagi pula, formasi tahu mereka tidak benar-benar membentuk naga, melainkan hanya tersebar menjadi 8 hantu naga. Setiap hantu naga merupakan kombinasi dari seorang prajurit tahu bawaan dan ratusan atau bahkan 1000 tahu yang telah direkrut. Dari segi pertahanan saja, formasi ini sebenarnya tidak sebaik kombinasi 9 tahu bawaan di tingkat kedua istana air. Sekalipun Long Wei bertarung dalam jarak dekat, ia mungkin tetap menang dengan mengandalkan makna sebenarnya dari tetesan air. Tentu saja, pertempuran itu akan sangat sulit dan ia harus menghadapi pengepungan. Tapi sekarang, dengan formasi pedang 1000 kecil tingkat keempat, yang merupakan kekuatan kultivator Purple Menshan tingkat awal dengan senjata sihir tingkat pemula, bahkan jika lawan memiliki 9.000 prajurit Dao dan 9 prajurit Dao bawaan hidup yang digabungkan untuk berubah menjadi naga, Long Wei memiliki kekuatan untuk bertarung. Belum lagi lawannya kini hanya seonggok pasir lepas, memotong melon dan sayuran pun sangat mudah. Biksu Rumah Ungu. Itu adalah kultivator Purple Menshan. Seberkas cahaya pedang melengkung anggun dan menembus 8 roh suci bawaan. Betapapun 8 makhluk hidup bawaan itu berusaha melarikan diri, kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada cahaya pedang. Bahkan jika ada roh-roh yang diperoleh di sekitar untuk membantu menghalangi mereka, mereka terbelah dua. Itu adalah kultivator Purple Menshan. Biksu Rumah Ungu. Jeritan melengking menggema di seluruh gunung. Para prajurit tahu bawaan ini dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda bernama Long Wei ini ternyata adalah seorang kultivator Istana Ungu. Mereka diminta untuk melawan seorang kultivator Istana Ungu. Mereka tidak rela mati. Jika mereka tahu, mereka tidak akan keluar sama sekali. Apa? Ini, burung api biru dan ular hitam di langit tercengang. Di bawah, Long Wei mengendalikan ratusan pedang dan senjata sihir untuk melayang, dan memadatkan sinar cahaya pedang untuk menyapu 4 penjuru. Itu adalah tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda, seperti bawaan yang membantai yang diperoleh. Cahaya pedang itu dengan mudah membunuh 8 makhluk bawaan. Setelah 8 bawaan itu mati, tentu saja para prajurit tahu yang diperoleh tidak dapat membentuk formasi besar. Long Wei, dia seorang kultivator Istana Ungu, ular hitam, yang telah menyaksikan Long Wei tumbuh dewasa, juga sedikit bingung. Bahkan Meng Yu, Long Wuyu, Long Shan, dan yang lainnya yang ingin membiarkan Long Wei melarikan diri di gunung pun tercengang. Mereka tidak dapat melihat Long Wei dari sudut pandang mereka. Namun, mereka dapat melihat sejumlah besar prajurit tahu di luar melalui pintu masuk gua. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa para prajurit tahu yang mengenakan baju besi hitam, yaitu prajurit tahu bawaan, dengan mudah ditembus oleh cahaya pedang yang sangat menyilaukan, dan satu persatu, prajurit tahu bawaan itu gugur.
Terlebih lagi, ketika orang-orang ini meninggal, mereka berteriak dengan sedih dan marah biksu rumah ungu. Itu biksu rumah ungu. Apakah itu kultivator rumah ungu? Meng Yu dan yang lainnya, serta makhluk bawaan malang dari kekuatan lain di Anshan yang ditangkap di sini, sedikit bingung. Mungkinkah selain Long Wei, ada kultivator rumah ungu lain yang datang untuk membunuh mereka? Dan tepat pada saat ini, bang! Sesosok bayangan hitam melompat keluar dari gua gelap yang telah terbuka. Pupil hijaunya menyapu makhluk-makhluk bawaan yang terikat di perut gunung. Ada juga beberapa pelayan biasa di perut gunung yang tidak ikut serta dalam pertempuran. Ada 2 orang malang yang berada tak jauh dari pintu masuk gua. Begitu zombie berambut hitam itu muncul, mayat hitam jahat yang mengelilingi tubuhnya menyerang kedua orang malang itu. Ah! Kedua pelayan malang ini gagal menjadi prajurit Tao, jadi wajar saja mereka sangat biasa. Ketika diserang oleh mayat jahat, mereka langsung menjerit memilukan, dan tak lama kemudian seluruh tubuh mereka berubah menjadi genangan air. Zombie berambut hitam itu melangkah maju dan berjalan keluar gua. Tuan muda, hati-hati, teriak Meng Yu cemas. Setelah menyaksikan makhluk-makhluk bawaan itu dibunuh, Long Wei mengumpulkan lebih dari 300 pedang. Lagi pula, ia masih dalam tahap awal makhluk bawaan, dan esensi sejati bawaan dalam tubuhnya belum cukup kuat. Jika ia mengendalikan ribuan pedang, ia mungkin akan menggunakan semuanya sekaligus. Jika lebih dari 300 pedang ini digunakan, mereka hanya bisa digunakan 10 kali. Lawan sebenarnya adalah biksu Purple Mansion yang sangat menakutkan. Raungan-raungan marah terdengar, dan bayangan hitam menukik dari kejauhan. Mungkinkah kultivator Purple Mansion itu? Senjata sayap ajaib Long Wei bergetar, dan segera membentuk busur untuk menghindarinya. Bayangan hitam itu juga jatuh ke tanah dengan keras, menyebabkan lubang sedalam lebih dari 3 meter muncul di tanah. Wajah Long Wei berubah saat melihatnya. Zombie berambut hitam itu menatap Long Wei, dengan mayat jahat menyerupai kabut hitam mengelilingi tubuhnya. Orang ini sangat kuat dan cepat. Long Wei terkejut, bahkan teringat monster berambut hitam di lantai 3 istana air. Namun, zombie berambut hitam ini memberi Long Wei firasat jahat dan ada kabut hitam di sekujur tubuhnya, sesuatu yang tidak dimiliki monster di lantai 3 istana air. Bunuh. Zombie berambut hitam itu menatap Long Wei dan bergegas ke arahnya lagi. Wus! 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 Sayap senjata ajaib Long Wei bergetar seperti hantu, terus-menerus menghindar. Meskipun setiap kali menghindar cukup sulit, ia masih bisa menghindar. Sesekali, pedang beiming di tangannya menembus zombie berambut hitam itu, tetapi hanya meninggalkan bekas putih. Orang ini mirip monster berambut hitam di istana air. Dia kuat, cepat, dan tubuhnya sangat kuat. Tapi kekuatannya jauh lebih buruk. Long Wei menyadari hal ini segera setelah mereka bertarung. Zombie berambut hitam di depannya menggunakan kekuatannya dengan sangat bodoh, sementara monster berambut hitam di istana air memiliki jiwa. Baik itu teknik kaki maupun teknik telapak tangannya, keduanya tampak sederhana, tetapi sebenarnya misterius dan tak ada cara untuk menghindarinya. Dia bahkan belum mencapai alam micro-entry, jadi dia jelas bukan kultivator rumah ungu itu. Penawar racun yang meracuniku kemungkinan besar ada di tangan kultivator rumah ungu itu. Dia belum keluar sekarang, jadi dia pasti sedang sibuk. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkannya sesegera mungkin. Long Wei mengerti bahwa kultivator rumah ungu itu pasti punya alasan untuk tidak keluar. Kita harus menyerangnya sampai kehabisan akal. Suara mendesing. Sayap ajaib Long Wei mengepak dan melengkung, menghindari zombie berambut hitam itu. Zombie berambut hitam itu melolong dan ingin mengejar Long Wei, tetapi mustahil baginya untuk mengejar Long Wei yang sedang menggunakan teknik melarikan diri dengan sayap angin. Long Wei? Suara dingin dan melengking tiba-tiba terdengar dari perut gunung. Sekilas, Long Wei melihat seorang pria berjubah hitam longgar berdiri di samping pintu masuk gua yang gelap di kaki gunung. Pria itu berambut panjang dan wajahnya pucat pasi. Sepasang mata hijaunya membuatnya lebih takut daripada zombie berambut hitam sebelumnya. Bo Zishan melihat sekeliling, memandangi area yang tertutup es dan area yang terbakar, banyaknya mayat, terutama para prajurit tahu bawaan di antara banyak mayat, yang membuat hati Bo Zishan berdebar kencang. Ia merasa tertekan. Mereka semua adalah anak buahnya. Jika ia ingin menyempurnakan senjata ajaib yang lahir dari dosa, ia akan membutuhkan banyak orang untuk menyiksa setiap orang, dan ia akan membutuhkan beberapa orang yang kuat untuk menangkap makhluk bawaan. Mereka semua hancur. Bo Zishan menatap Long Wei. Tatapannya dingin, kau membunuh semua murid dan pelayanku. Aku telah lama membudidayakan banyak roh jahat dan mereka akan segera berhasil. Kaulah yang memaksaku berhenti. Aku, Bo Zishan, akan menderita kerugian besar di tangan anak kecil sepertimu. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil, aku akan sangat berterima kasih padamu dan membiarkanmu merasakan bagaimana jiwaku tersiksa. Itu adalah kultivator Purple Mansion. Dia adalah seorang kultivator dari Purple Mansion. Banyak dari ribuan prajurit tahu masih berteriak ketakutan. Apakah kau seorang kultivator Purple Mansion? Bo Zishan menatap Long Wei.
Lagi pula, senjata sihir jahatnya hanyalah produk setengah jadi, dan kali ini ia terpaksa berhenti mengerjakannya karena Long Wei. Hanya berdasarkan senjata sihir setengah jadi itu, Bo Zishan dianggap sebagai yang terbaik di antara para kultivator Purple Mansion. Namun, menurut apa yang ia dengar dari para murid, Long Wei ini hanyalah seorang anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun di keluarga Long. Seorang anak laki-laki berusia 11 atau 12 tahun adalah seorang kultivator Purple Mansion? Jika itu benar, Bo Zishan sebenarnya takut. Menjadi kultivator Purple Mansion di usia semuda itu mungkin sebuah keajaiban. Siapa tahu, dia mungkin punya trik tersembunyi. Kultivator Purple Mansion? Aku bukan kultivator Purple Mansion, kau percaya? Tanya Long Wei dingin. Suara mendesing. Bo Zishan, yang berdiri di sana, tiba-tiba merasa seperti ada perahu di bawah kakinya. Ia langsung terbang menjauh dan menjauhkan diri dari Long Wei. Bo Zishan, yang mengenakan jubah hitam, menatap Long Wei dengan dingin. Ia sudah menganggap Long Wei sebagai lawan yang setara, jadi ia menjauhkan diri darinya sejak awal. Kultivator abadi juga terbagi dalam beberapa kategori. Misalnya, mereka yang berlatih kultivasi tubuh lebih menyukai pertarungan jarak dekat, sementara yang lain yang memanipulasi senjata sihir, racun, boneka, DLL. Lebih suka menjaga jarak sebelum menggunakan keahlian mereka. Lagi pula, terlalu dekat sangat berbahaya. Misalnya, Bo Zishan suka menggunakan racun dan senjata sihir. Bang! Cakar hitam menyerang Long Wei dari belakang. Sayap senjata ajaib Long Wei berkibar dan menggambar busur untuk segera menghindari serangan itu, dan angin kencang yang dihasilkan oleh cakar hitam merobek tanah, dan zombie berambut hitam terlihat meraung dan mengejar Long Wei. Bo Zishan, mati! Saat Long Wei menghindari para zombie berambut hitam, lebih dari 400 senjata sihir pedang muncul di sekelilingnya. Di bawah kendali Long Wei, pedang-pedang itu tiba-tiba memancarkan cahaya putih redup. Tentu saja, tidak perlu memaksakan diri. Manfaatkan saja situasi ini. Pahami poin-poin penting formasi pedang Xiaoqian ini, maka akan jauh lebih mudah untuk mengendalikan formasi pedang Xiaoqian. Long Wei telah memahami formasi ini sebelumnya dan belum pernah benar-benar menguji formasi pedang Xiaoqian tingkat kelima. Meskipun ia pernah menggunakannya di Istana Air, itu terlalu berat. Tetapi pada saat ini, Long Wei jelas jauh lebih santai. Dan saat Long Wei terus bereksperimen, 405 pedang dan senjata ajaib itu menjadi semakin lincah, dan menjadi lebih mudah bagi Long Wei untuk mengendalikannya dengan pikiran spiritualnya. Senjata ajaib. Bo Zishan, yang berdiri di atas perahu di kejauhan, terkejut ketika melihat ini. Dia benar-benar bisa mengendalikan senjata ajaib untuk terbang. Dia memang seorang kultivator Purple Mansion. Begitu banyak pedang dan senjata ajaib. Kurasa kebanyakan dari mereka adalah senjata ajaib tingkat rendah. Tapi ketika begitu banyak senjata ajaib tingkat rendah digabungkan, kekuatannya pasti luar biasa. Raungan zombie berambut hitam yang menggeram itu mengejar Long Wei, membunuhnya berulang kali. Long Wei sangat lincah dengan teknik melarikan diri sayap anginnya, menghindar berkali-kali. Dalam pertarungan hidup dan mati, ia harus memanfaatkan keunggulannya dengan lebih baik. Zombie berambut hitam itu sangat kuat dan tak terkalahkan, dan sungguh bodoh melawannya. Long Wei tentu saja mengerti bahwa zombie berambut hitam ini kemungkinan besar dibesarkan oleh Bo Zishan. Selama Bo Zishan terbunuh, zombie berambut hitam itu tidak akan menjadi ancaman. Tingkat kelima formasi pedang Xiaoqian. Long Wei terus mengendalikan sejumlah besar pedang dan senjata magis yang melayang di sekitarnya, dengan cepat menjadi akrab dengan seluk-beluk formasi pedang Xiaoqian, sehingga memudahkannya untuk mengendalikannya. Pergi. Mata Long Wei tiba-tiba berkilat tajam, dan dia menatap Bo Zishan di kejauhan. Seberkas cahaya pedang yang mengembun di depannya melesat seketika. Secepat kilat, hanya meninggalkan jejak samar di udara, lalu menikam tepat ke arah Bo Zishan yang sedang menunggang perahu di kejauhan. Bo Zishan sudah memegang kerekan di tangannya, dan ia mengayunkan kerekan itu, dan kerekan itu berubah menjadi 3.000 benang sutra putih, melilit cahaya pedang. Baik itu perahu maupun pengocok, keduanya adalah senjata sihir tingkat pemula. Kekuatan mereka luar biasa. Mencicit, mencicit, mencicit. Tidak bagus. Wajah Bo Zishan berubah. Ia bahkan mengendalikan kocokan ajaibnya. 3.000 benang sutra putih menghalangi dan menarik cahaya pedang. Pada saat yang sama, sejumlah besar benang sutra putih juga memancarkan cahaya, melemahkannya lapis demi lapis dan mengimbanginya dengan dahsyat, menyebabkan cahaya pedang itu habis sebelum menyentuh Bo Zishan. Hal ini membuat wajah Long Wei berubah di kejauhan. Kekuatan tingkat kelima formasi pedang Xiaoqian jelas tidak kecil. Bahkan jika tingkat keempat digabungkan dengan kekuatan senjata sihir tingkat pemula yang digunakan oleh para kultivator Istana Ungu awal, tingkat kelima formasi pedang Xiaoqian mungkin sebanding dengan beberapa kultivator Istana Ungu awal yang kuat. Kau memang seorang kultivator Purple Mansion. Bo Zishan menatap Long Wei dengan ekspresi garang dan berteriak, bagaimana aku bisa menahanmu saat kau masih begitu muda dan begitu jahat?
Sebuah benda hitam yang tampak seperti sarang lebah tiba-tiba muncul di tangan Bo Zishan. Benda itu dengan cepat membesar dan tingginya mencapai lebih dari 3 meter. Benda itu dipenuhi lubang-lubang yang rapat. Terdengar suara dengungan, dan lebah serta serangga emas langsung berterbangan dari lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya itu. Dalam sekejap mata, sejumlah besar lebah dan serangga memenuhi langit dan langsung menyerbu Long Wei. Serangga beracun. Long Wei terkejut, dan seberkas cahaya pedang yang tak terhancurkan mengembun di depannya. Bunuh! Memanggil. Seberkas cahaya pedang melesat di udara dan menebas langsung ke kawanan lebah emas yang padat. Hanya terdengar desisan, dan suaranya sangat keras. Cahaya pedang itu membunuh ratusan serangga beracun, lalu menembus seluruh kawanan serangga beracun itu. Saat itu, cahaya pedang itu telah habis dimakan hingga tinggal setengahnya. Cahaya pedang itu membentuk busur dan dengan cepat menusuk lagi. Kali ini, cahaya pedang itu langsung melahap kawanan serangga beracun itu, dan ratusan serangga beracun pun mati di dalam kawanan itu. Ini tidak akan berhasil. Long Wei mengendalikan sayap sihirnya untuk melarikan diri dengan cepat, tetapi ia langsung mengurungkan niat untuk mengandalkan formasi pedang Xiao Qian untuk menghadapinya. Formasi pedang Xiao Qian menghabiskan terlalu banyak energi. Dia sudah menggunakan formasi pedang tingkat kelima 2 kali, dan formasi pedang tingkat keempat sekali. Hanya 60% hingga 70% energi bawaan di tubuhnya yang tersisa. Mungkin ada ratusan ribu serangga beracun, tetapi dia hanya membunuh 700 hingga 800 diantaranya dengan satu sinar pedang. Sekalipun energi sejatinya tidak terbatas, serangga beracun itu mungkin akan berada di depannya jika dia hanya memancarkan 3 sinar pedang. Dia sudah mati. Bo Zishan menatap Long Wei. Teratai air dan api. Long Wei berteriak pelan, dan melihat daun teratai air dan daun teratai api muncul di sekelilingnya. Daun-daun teratai itu segera menutup, seolah-olah ada kuncup bunga yang melindungi Long Wei. 3 teratai air dan api. Long Wei berusaha sekuat tenaga. Setiap teratai air dan api terdiri dari 3 daun teratai air dan 3 daun teratai api. Teratai besar membungkus teratai kecil, dan dengan cara ini, ketiga teratai itu tertutup rapat, dan di tengahnya terdapat Long Wei yang terus-menerus melakukan teknik melarikan diri dari sayap angin. Karena zombie berambut hitam mengejarnya, Long Wei tidak berani bersantai sedikit pun. Bas-bas-bas serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya akhirnya menyelimuti Long Wei dan dengan liar mengebor ke dalam teratai air dan api, dengan mudah menembus 1 lapisan. 6 lapisan daun teratai di 3 teratai air dan api terus berputar. Ketika sejumlah besar serangga beracun mencoba masuk, mereka perlahan-lahan mati satu persatu di bawah tekanan daun teratai air dan api. Namun, mereka dengan cepat berkumpul dan masuk dari salah satu teratai air dan api, menyerbu masuk, dengan cepat melewati lapisan kedua, ketiga, dan keempat, tetapi banyak serangga beracun juga terus mati. Metode perlindungan yang mengandung makna sejati Tao. Dari mana Long Wei mempelajarinya? Bo Zishan tak kuasa menahan rasa sedih dan terkejut ketika melihat serangga beracunnya mati berbondong-bondong dari kejauhan. Beberapa keterampilan pedang memang berharga, tetapi tersedia di suku-suku yang lebih besar. Metode perlindungan semacam ini sungguh tak tertandingi, dan sulit dipelajari bahkan di sektenya. Bagaimana dia bisa tahu? Long Wei telah menemukan metodenya sendiri. Kita telah melewati lapisan ke-6. Long Wei memegang pedang Bei Ming di tangannya dan dengan panik melawan serangga beracun yang melewati lapisan ke-6. Namun, cangkang serangga beracun emas ini sangat keras dan sulit dihancurkan. Tepat setelah ia melawan beberapa dari mereka, salah satu dari mereka menggigit tubuhnya, menembus perlindungan baju zirahnya, dan menggigitnya dengan ganas. Mati. Pedang Bei Ming Long Wei menusuk serangga beracun itu satu persatu dengan panik, dan luka di tubuhnya sembuh secara otomatis. Aku tidak bisa terus seperti ini. Meskipun aku sudah berlatih tubuh dewa dan iblis untuk pulih, serangga beracun itu akan semakin banyak. Aku pasti akan dimakan habis. Long Wei cemas. Semua serangga beracun ini dikendalikan oleh Bo Zishan. Aku hanya perlu membunuh Bo Zishan. Long Wei tidak peduli lagi dengan serangga beracun itu dan bersiap bertarung sampai mati. Dia memiliki tubuh dewa dan iblis. Bo Zishan, yang berada di atas perahu di kejauhan, tak sabar lagi. Wajahnya penuh amarah, tubuhnya telah pulih dengan luar biasa, dan dia memiliki metode perlindungan tubuh itu. Kalau begini terus, bahkan jika aku bisa memakannya, sebagian besar serangga beracunku yang berharga akan mati. Meskipun senjata ajaibku belum sepenuhnya disempurnakan, menggunakannya sekarang akan sangat membahayakan roh-roh jahat, tapi aku tak peduli. Bo Zishan membalikkan tangannya, dan tiba-tiba ia mengangkat sebuah spanduk kain berwarna merah darah, yang dikelilingi oleh lapisan cahaya hitam. Itu adalah perwujudan dosa. Saat spanduk kain itu muncul, langit dan bumi di sekitarnya tampak menjadi gelap. Long Wei, bersiaplah untuk mati. Bo Zishan melambaikan spanduk kain di tangannya. Bo Zishan, mati. 3 teratai air dan api di sekitar Long Wei, yang sedang dikepung habis-habisan oleh sejumlah besar serangga beracun, juga meraung.
Sebanyak 486 pedang dan senjata ajaib tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Di saat genting ini, Long Wei juga dengan panik mencoba menguji batas kemampuannya sendiri, karena formasi pedang Xiaoqian tingkat kelima tidak dapat membunuh lawan. Untuk menggunakannya, ia harus menggunakan tingkat ke-6. Spanduk kain merah darah berkibar. 486 pedang dan senjata ajaib juga melayang di udara, dan secara bertahap cahaya putih kabur muncul satu persatu. Long Wei belum pernah menggunakan formasi pedang Xiaoqian tingkat ke-6. Saat berada di Istana Air, ia baru mencapai batasnya dengan tingkat kelima. Namun, setelah memahami 9 jilid formasi, Long Wei tahu bagaimana memanfaatkan situasi saat menggunakan formasi pedang Xiaoqian. Ia telah menggunakan tingkat kelima dengan sangat mudah sebelumnya, dan ia merasa bahwa meskipun tingkat ke-6 sulit, ia memiliki peluang untuk berhasil. Harus berhasil. Kegagalan berarti kematian. Long Wei berusaha sekuat tenaga mengendalikannya. Ia melihat 486 pedang dan senjata ajaib melayang-layang. Beberapa pedang, kunci dari formasi 1000 pedang kecil ini dikendalikan oleh pikiran Long Wei, sementara yang lainnya dikendalikan secara bertahap. Untuk sesaat, 486 pedang dan senjata ajaib itu melayang seperti ombak. Meskipun sulit, cahaya putih samar muncul pada 486 pedang dan senjata ajaib. Selesai. Meskipun Long Wei masih harus melawan serangga beracun itu dan sering digigit, dan di saat yang sama harus menghindari zombie berambut hitam yang mengejarnya, Long Wei sangat bersemangat. Dengan pencapaiannya dalam formasi, ia berhasil menguasai tingkat ke-6 formasi pedang Xiaoqian. Bunuh. Long Wei menatap tajam ke arah Bo Zishan yang berada di atas perahu di kejauhan. Cahaya pedang yang sangat tajam di depannya, terkondensasi hingga ekstrim, langsung mematuhi keinginan Long Wei, seperti meteor, melintasi langit, dan menyerang Bo Zishan secara langsung dengan momentum yang tak tertahankan. Mati. Bo Zishan di atas perahu juga melambaikan spanduk kain merah darah di tangannya. Spanduk kain berkibar. Langit dan bumi di sekitarnya benar-benar gelap, dan hanya hantu-hantu ganas yang bisa dilihat dengan mata telanjang yang terlihat melolong dan terbang keluar. Hantu-hantu ini adalah hantu-hantu kuat yang tersisa setelah sejumlah besar hantu bertarung dan saling lahap sebelumnya, dan mereka menjadi lebih kuat setelah dipelihara oleh panji kain senjata ajaib. Ini hanyalah produk setengah jadi. Jika benar-benar disempurnakan, hasilnya akan sangat mengerikan. Namun meski begitu, dengan senjata ajaib setengah jadi ini, Bo Zishan sudah cukup untuk dipandang rendah oleh sebagian besar kultivator Purple Mansion. Mengaum, membunuh, memakanmu. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya sangat ganas, mengeluarkan suara melengking. Setelah dipelihara oleh panji kain, roh-roh jahat ini sudah bisa bersuara. Mereka saling bersilangan dan terbang menuju Long Wei dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tentu saja, dibandingkan dengan cahaya pedang formasi pedang Xiaoqian milik Long Wei, cahaya pedang formasi pedang Xiaoqian masih lebih cepat. Swiss, Swiss, Swiss. Bo Zishan memegang pengocok di tangannya, dan pengocok itu berubah menjadi 3000 benang sutra putih yang ia gunakan untuk menangkis dengan panik. Namun, sinar cahaya pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan menembus lapis demi lapis rintangan. Dalam kepanikan, Bo Zishan bahkan menggunakan gagang panji kain merah darah yang dipegangnya dengan satu tangan untuk langsung menangkis sinar cahaya pedang tersebut. Cahaya pedang itu terlalu cepat, dan Bo Zishan hanya bisa menyentuhnya. Swiss cahaya pedang mengenai gagang tongkat, dan seluruh spanduk kain berwarna merah darah bergetar sedikit. Kekuatan cahaya pedang tiba-tiba melemah. Kemudian, ketika mengenai jubah hitam yang ditransformasikan dari baju zirah sihir di tubuh Bo Zishan, cahaya pedang itu nyaris tak meninggalkan noda hitam di jubah hitam itu, lalu menghilang. Untungnya aku menangkisnya, pedang itu hampir menembus tubuhku dan membunuhku. Bo Zishan juga terkejut. Pertarungan antar kultivator Purple Mansion adalah soal hidup dan mati. Jika kau tidak hati-hati, kau akan kehilangan nyawamu. Sekarang dia digigit roh jahat. Dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk menggunakan pedang. Digigit begitu banyak roh jahat, dia pasti akan mati. Bo Zishan sangat yakin bahwa dia akan mati bahkan jika dia digigit oleh roh-roh jahat ini. Ekspresi Long Wei berubah ketika ia melihat gerombolan hantu jahat melolong ke arahnya. Hantu-hantu jahat ini dengan mudah menembus 6 lapisan teratai air dan api dengan jeritan mereka. Awalnya, hantu-hantu jahat itu adalah hantu, dan senjata, teratai air dan api, DLL, tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Memakanmu. Makan. Roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk seketika, menenggelamkan Long Wei dalam sekejap, dan masing-masing dari mereka menyerbu tubuh Long Wei dengan panik. Dia sudah mati. Bo Zishan di kejauhan tampak semakin yakin sambil menunggu saat Long Wei jatuh. Namun, ekspresinya berubah karena panji kain berwarna merah darah di tangannya mulai bergetar. Aura panji kain itu juga terus melemah, dan jelas kekuatannya pun terus menurun. Apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Bo Zishan terkejut dan marah. Panji kain ini adalah kartu trufnya,
Selalu efektif. Namun, sekarang aura panji kain terus melemah, yang berarti kekuatan senjata ajaib ini semakin berkurang, dan fondasinya adalah roh-roh jahat itu. Hanya ada satu kemungkinan, sejumlah besar roh jahat sedang sekarat. Bagaimana mungkin? Hantu ganas adalah jiwa yang dipenuhi aura pembunuh. Tak ada senjata atau benda lain yang bisa menghentikannya. Hantu ganas melahap dan menggigit jiwa lawan. Bagaimana mungkin hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya tidak melahap jiwanya? Bozishan tak percaya. Bahkan seorang kultivator Purple Mansion pun mungkin tak mampu mempertahankan sedikitpun jiwanya sebelum digigit dan dimakan. Di lautan kesadaran, jiwa Long Wei bersemayam di sini, dan sejumlah besar roh jahat menyerbu dengan gila, berteriak dan ingin melahapnya. Apa yang harus kulakukan? Long Wei terkejut ketika merasakan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk melalui lautan kesadarannya. Jiwa adalah fondasinya. Tanpa jiwa, reinkarnasi mustahil. Dan Long Wei belum pernah mengalami pertarungan antar jiwa. Gambar Nua. Long Wei pertama kali memikirkan gambar Nua. Di lautan kesadaran, Long Wei, mengenakan jubah putih, duduk bersila. Pada saat yang sama, patung Nua muncul di udara di hadapannya. Seolah-olah Nua berdiri di sana selamanya, dan bahkan waktu pun tak mampu menghapus kehadirannya. Matanya penuh kasih sayang dan perhatian, bagaikan mata seorang ibu. Ia memancarkan cahaya tak berujung, menerangi sekelilingnya. Ketika hantu-hantu ganas itu menyerbu, begitu mereka diselimuti oleh cahaya Nua yang tak berujung, permusuhan dalam diri mereka dengan cepat sirna, dan senyum bahagia dan damai muncul di wajah mereka. Mereka semua menunjukkan rasa terima kasih terhadap Long Wei. Sebagian membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan sebagian berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian mereka menghilang satu persatu dan langsung menuju alam baka untuk berinkarnasi. Sejumlah besar roh jahat datang silih berganti, tetapi permusuhan mereka dinetralkan oleh patung Nua. Setelah roh-roh jahat terbebas dari permusuhan, mereka tidak dapat tinggal di dunia fana dan harus pergi ke dunia bawah. Faktanya, jiwa Long Wei sudah berada di level Wan Xiang Zhenren. Bahkan jika dia tidak memvisualisasikan Nua, dengan kekuatan jiwanya, roh-roh jahat ini tidak akan mampu membunuhnya. Lagi pula, senjata ajaib itu hanyalah produk setengah jadi, dan hanya bisa digunakan untuk melawan para kultivator Purple Mansion. Kekuatannya tidak cukup untuk melawan Wan Xiang Zhenren. Namun dalam kasus itu, Long Wei harus mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri untuk membunuh roh-roh jahat itu satu persatu. Namun, visualisasi Long Wei tentang Nua menyelamatkan mereka semua dari reinkarnasi, yang merupakan suatu pahala yang besar. Kedengarannya lambat, tetapi kenyataannya hanya memakan waktu sesaat. Long Wei tidak takut roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu tubuhnya dan mencabik-cabik jiwanya. Sebaliknya, ia menatap Bozishan di kejauhan dan meraung, "Bunuh!" Wus! 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 Seberkas cahaya pedang melesat keluar, lalu seberkas cahaya pedang lainnya. 4 sinar cahaya pedang melesat ke arah Bozishan di kejauhan. Keempat sinar cahaya pedang ini hampir menghabiskan seluruh energi sejati bawaan Long Wei, dan sisa energi sejatinya tidak dapat digunakan sama sekali. Ini juga merupakan serangan habis-habisan Long Wei. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang anak muda tidak takut digigit ribuan hantu? Bozishan masih tak percaya bahkan dengan panji kai merah darah di tangannya. Ketika ia melihat sinar pedang datang ke arahnya, ia begitu ketakutan hingga ia bahkan mencoba mengendalikan perahu untuk melarikan diri. Namun bagaimana kecepatan sebuah perahu dapat menyamai kecepatan sebuah pedang? Bozishan buru-buru menggunakan pengocoknya untuk berusaha sekuat tenaga melawan, dan juga melambaikan panji kain di tangannya untuk melawan. Tetapi ketika dia baru saja menghalangi sinar pertama cahaya pedang, sinar kedua cahaya pedang menggambar busur dan menusuk langsung dari samping melalui jubah hitam yang berubah dari baju zirah sihirnya dan menusuk ke tubuhnya. Wus! Wus! 2 sinar pedang lainnya langsung menembus kepala dan lehernya. Sebuah lubang muncul di antara alisnya, lehernya terpenggal, dan kepalanya pun melayang. Tidak mungkin. Masih ada ketidakpercayaan di wajah Bozishan. Zombie berambut hitam di kejauhan juga berhenti, dengan tatapan bingung. Serangga beracun yang awalnya menyerbu dan kehilangan banyak rekan mereka dalam serangan terhadap Long Wei pun segera mundur. 3 teratai air dan api mencekik rekan mereka yang entah berapa banyak. Tanpa perintah dari tuan mereka pun bergegas pergi. Long Wei lalu menyimpan pedang dan senjata ajaibnya, dengan raut kecewa dan sedikit ketidakpercayaan di matanya. "Aku membunuh seorang kultivator Purple Mansion? Berhasil?" Tepat saat itu, tubuh Bozishan di atas perahu hampir jatuh. Tiba-tiba, cahaya keemasan melesat keluar dari tubuhnya. Dengan penglihatan tajam Long Wei, ia bisa melihat sekilas itu adalah serangga emas. Apa itu? Seekor serangga emas terbang keluar dari mayat? Long Wei terkejut dan bingung, sekaligus merasa ada yang tidak beres. Ia merasa tidak bisa membiarkan serangga emas itu terbang. Namun, energi sejati bawaannya telah habis, dan teratai air dan apinya tidak dapat menjangkau jarak sejauh itu.
Wah, tiba-tiba, seluruh dunia berubah dari siang menjadi malam. Dalam kegelapan, bintang-bintang terang menggantung tinggi di langit, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bagaikan sungai bintang. Di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, terdapat bulan purnama yang besar. Cahaya bulan purnama menyelimuti langit dan bumi, dan cahaya bulan yang lembut juga menyinari serangga emas yang sedang terbang dengan cepat. Serangga emas itu nampak panik, dan terbang cepat untuk melarikan diri. Tiba-tiba, cahaya bulan yang lembut mengembun menjadi sebuah tangan besar, yang dengan lembut mencubit serangga emas itu. Serangga emas itu begitu ketakutan hingga berteriak, "Ampuni hidupku, ampuni hidupku." Jepret. Tangan besar Moonlight meremas pelan dan serangga emas itu hancur berkeping-keping. Kemudian, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan bulan yang terang benderang di malam yang gelap menghilang begitu saja, dan langit kembali ke keadaan siang hari sebelumnya. Ini Long Wei berdiri di sana dengan kaget. Xingchen Wanxiang adalah Wanxiang Zhenren. Wanxiang Zhenren, kau terlalu ceroboh. Seorang pria berjubah hijau dengan rambut panjang yang berkibar di udara dari kejauhan terlihat terbang cepat sambil tersenyum. Kami bekerja keras untuk membunuh Bo Zishan yang asli. Tetapi dia hampir lolos dengan meminjam tubuh cacing gu kelahirannya. Bo Zishan pandai memelihara serangga, jadi dia akan secara alami memelihara cacing gu kelahirannya. Untuk membunuhnya, kita harus membunuh cacing gu kelahirannya. Kegagalan di saat-saat terakhir setelah semua upaya telah dilakukan tidak dapat diterima. Long Wei tahu bahwa ia telah bertemu orang penting. Tidak ada Wanxiang Zhenren Dianshan, jadi ia segera membungkuk dan memberi hormat. Long Wei memberi salam kepada senior. Seorang pria berjubah hijau dengan rambut panjang yang berkibar tertiup angin mendarat di depan Long Wei dan berkata sambil tersenyum, "Nama keluarga saya Mu. Dan nama pemberian saya Xiao. Orang-orang memanggil saya Master Mu." "Halo, Tuan Mu." Long Wei merasa lega. Tuan Wanxiang ini, yang belum pernah ia temui sebelumnya, bahkan menyebutkan namanya. Jelas sekali bahwa ia sangat menghormatinya. Tuan Xie Mu telah mengambil tindakan. Kalau tidak, jika Bo Zishan lolos, itu akan menjadi bencana di masa depan. Long Wei Lian mengungkapkan rasa terima kasihnya. Master Mu Xiao tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu berkata, "Sebenarnya, akulah yang seharusnya berterima kasih. Aku datang ke sini hanya untuk membunuh Bo Zishan. Aku menghabiskan waktu berbulan-bulan melacaknya dan akhirnya mengetahui bahwa dia bersembunyi di sini. Namun, Bo Zishan membentuk formasi besar di sekelilingnya. Meskipun aku Master Wanxiang, aku tidak yakin bisa menghancurkan formasi itu dengan kekuatanku sendiri. Jadi aku menunggu di pinggir, berharap bisa membunuhnya ketika dia keluar dari formasi, tetapi aku tidak menyangka akan menyaksikan pertunjukan yang bagus dengan mata kepalaku sendiri." Long Wei tertegun. "Apa? Ternyata Tuan Mu Xiao ini telah bersembunyi di dekat sini sejak lama. Dan dia melihat semuanya? Lalu kau menghancurkan formasi itu." Master Mu Xiao menghela napas, "Aku tahu itu kau. Kau begitu kuat sampai bisa menghancurkan formasi di usia muda. Dan aku tak menyangka begitu banyak prajurit Tao, makhluk bawaan, dan bahkan Bo Zishan. Semuanya bisa kau tangani sendirian." "Hahaha, aku lega. Seandainya aku tahu Tuan Mu ada di sini, Long Wei tidak akan sekeras kepala ini," kata Long Wei. Master Mu Xiao menatap Long Wei dengan rasa ingin tahu. "Long Wei, aku ingin bertanya, apakah kamu seorang kultivator istana ungu? Atau makhluk bawaan?" Kekuatan seseorang tidak dapat dilihat dari permukaannya. Namun, Master Mu Xiao telah mengamati dari luar untuk waktu yang lama, terutama setelah Long Wei menerobos formasi, ia mengamati dengan saksama adegan pertarungan Long Wei. Seperti kata pepatah, orang yang hanya melihat dari samping akan melihat lebih jelas. Master Mu Xiao menemukan beberapa masalah dan merasa bahwa Long Wei seharusnya bukan seorang kultivator Purple Mansion. "Aku belum membuka istana ungu." Long Wei tidak menyembunyikannya. Master Mu Xiao langsung terkejut. "Seperti dugaanku. Aku melihat ilmu pedangmu misterius, seharusnya kau telah mencapai ranah, makna sejati Tao. Jika kau seorang kultivator Purple Mansion, dan menggunakan kekuatan Yuan Mu untuk melakukan ilmu pedang misterius seperti itu, kau bisa dengan mudah mengusir zombie berambut hitam, dan pertempuran itu pasti akan jauh lebih mudah. Tapi kau sedang kacau balau tadi, jadi kukira kau bukan seorang kultivator Purple Mansion. Tapi jika kau bukan seorang kultivator Purple Mansion, pedang dan senjata ajaib yang tergantung itu seharusnya dikendalikan oleh pikiranmu. Kau hanyalah makhluk bawaan, tetapi jiwamu begitu kuat, sungguh langka." Long Wei mengangguk. Dia tidak menyangkalnya, karena menurut beberapa buku yang pernah dibacanya, ada beberapa orang yang terlahir sangat jahat. "Saya terlahir dengan jiwa yang kuat," kata Long Wei. "Saya sudah mampu melakukan banyak hal sekaligus sejak kecil. Kemudian, saya menyadari makna sejati Taoisme dan mengembangkan kesadaran ilahi. Menghadapi Wanxiang Zhenren yang memiliki kekuatan untuk membunuhnya dengan mudah, Long Wei tentu tahu bahwa ia tidak perlu pintar. Karena ia adalah seorang jenius yang sangat berbakat, ia harus menunjukkannya, dan mungkin itu akan bermanfaat.
Izinkan saya bertanya lagi. Master MU Xiao menatap Long Wei seolah-olah sedang menatap sepotong batu giok yang belum dipoles. Apakah kamu sedang berlatih Chiminjiu Tiantu? Benar. Long Wei mengangguk. Hahaha. Tuan MU Xiao tertawa puas. Tahukah kau siapa aku? Kenapa aku memburu Bozishan ini? Long Wei menatap Tuan MU Xiao dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tahu siapa Tuan MU Xiao padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya? Tuan MU Xiao berkata langsung, saya adalah pengawal Yinglong dari dinasti Xia Agung. Saya datang ke sini untuk memburu Bozishan karena saya menerima perintah. Penjaga Yinglong? Long Wei terkejut. Setelah aku membunuh ular bersayap iblis besar itu, orang tuaku bercerita tentang seluruh Kabupaten Anchan ketika mereka melihatku. Di antara mereka, ada pasukan besar yang tak boleh diganggu, pengawal Yinglong. Pengawal Yinglong adalah pasukan terkuat di dinasti Xia Agung, yang seluruhnya terdiri dari para kultivator abadi, dan konon setidaknya Wan Xiang Zhenren bisa bergabung. Penjaga Yinglong berada langsung di bawah dinasti Xia Agung dan memiliki status yang sangat istimewa. Di antara sekian banyak kekuatan di wilayah luas Kabupaten Anchan, dua yang teratas adalah Markuis Anchan dan pengawal Yinglong. Markuis Anchan adalah penguasa wilayah ini dan memiliki fondasi yang kuat. Pengawal Yinglong berada langsung di bawah dinasti Xia Agung, memiliki banyak orang kuat, dan didukung oleh seluruh dinasti Xia Agung. Long Wei. Tuan MU Xiao menatap Long Wei. Penjaga Yinglong dari dinasti Xia Agung adalah pasukan terkuat di negeri tak berujung ini. Suku, sekte, atau sekte manapun, jauh dari kata mampu menandingi penjaga Yinglong kami. Long Wei mengangguk tanda mengerti. Para pengawal Yinglong sangat bebas dan tak terkekang. Setelah menjadi pengawal Yinglong, kau bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi suku. Sebidang tanah seluas 10.000 mil dapat dipisahkan dari wilayah suku, dan tanah ini dapat dilindungi oleh pengawal Yinglong. Bahkan jika kau mati, pengawal Yinglong dapat melindungi tanah ini selama 1000 tahun. Tidak ada kekuatan yang berani menyerang. Jika tidak, itu akan menjadi provokasi bagi pengawal Yinglong, dan pengawal Yinglong kita akan langsung melenyapkan kekuatan itu, kata Master MU Xiao. Long Wei juga mendengar dari orang tuanya bahwa pengawal Yinglong memang berstatus tinggi, dan bahkan suku tersebut mendapat manfaat darinya. Meskipun kau sudah bicara begitu banyak, aku tetap tidak bisa menjadi pengawal Yinglong, kata Long Wei sambil tersenyum. Tuan MU Xiao menatap Long Wei dan berkata, izinkan saya bertanya, apakah Anda bersedia menjadi pelindung Yinglong? Aku. Mata Long Wei melebar. Aku hanya makhluk bawaan. Sekalipun aku mau, kekuatanku masih jauh dari cukup. Master MU Xiao segera menggelengkan kepalanya. Kau tidak terburu-buru jika kau tidak cukup kuat. Kau tidak bisa langsung bergabung dengan Garda Yinglong sekarang, tetapi Garda Yinglongku masih memiliki pasukan cadangan. Sama seperti beberapa sekte, agama, dan suku yang sengaja menarik beberapa orang jenius untuk bergabung. Pasukan cadangan Garda Yinglong kami juga akan menarik beberapa orang jenius untuk bergabung dan kemudian mengajari mereka. Begitu kau masuk pasukan cadangan, kau akan memiliki akses ke semua jenis metode kultivasi dan bahkan kekuatan magis. Master MU Xiao menghela napas. Jika Yinglong Wei juga dianggap sebagai sekte, ia adalah sekte yang paling kuat. Ada banyak dewa, dan bahkan dewa-dewi surgawi pun telah muncul. Tentu saja, ambang batas untuk pasukan cadangan juga sangat tinggi. Tidak semua orang bisa masuk. Untungnya, Anda sedang berlatih diagram 9 langit merah terang, yang merupakan metode nomor 1 bagi para dewa dan iblis untuk memurnikan tubuh mereka. Master MU Xiao memandang Long Wei. Siapapun yang mengandalkan diagram 9 langit merah terang untuk menjadi makhluk bawaan dapat langsung masuk pasukan cadangan. Tidak perlu melalui banyak ujian. Diagram 9 langit merah terang terlalu sulit. Mereka yang bisa berkultivasi menjadi makhluk bawaan dengannya semuanya jenius. MU Xiao Zhenren menghela napas, dan Long Wei juga beresonansi dengannya. Ya, dia menyadari cara menembus kondisi bawaan di tepi kolam. Jika orang lain ingin menembusnya, mereka juga harus memahami misteri perpaduan air dan api. Para kultivator abadi yang mempraktikkan diagram 9 langit merah terang semuanya luar biasa. Guru MU Xiao berkata, bagi para kultivator abadi biasa, hanya Master Wan Xiang yang memiliki kesempatan untuk memasuki Garda Yinglong. Namun, selama seorang praktisi Chiminjiu Tiantu mencapai tingkat Purple Mansion dan mempelajari kekuatan magis, kekuatan tempurnya akan sebanding dengan Wan Xiang Zhenren. Pada saat itu, ia akan memiliki peluang tertentu untuk memasuki Yinglong Wei. Tentu saja, itu hanya berarti kau memiliki peluang untuk masuk. Apakah kau bisa masuk tergantung pada kekuatanmu. Zhenren MU Xiao berkata, aku memasuki Yinglong Wei di akhir periode Wan Xiang. Long Wei berkedip 2 kali saat mendengar ini. Vientani akhir? Sangat sulit untuk masuk ke Yinglong Wei. Pada saat ini, ribuan prajurit Tao yang masih hidup di kejauhan menyaksikan kejadian ini dengan ngeri. Pada saat yang sama, 2 orang jatuh dari langit. Mereka adalah burung api hijau dan ular hitam yang telah berubah wujud. Keduanya menatap Long Wei. Pergi dan selamatkan Tuan Meng Yu dan yang lainnya dulu.
Ada yang ingin kukatakan padamu, senior, perintah Long Wei Lian. Ya. Burung api biru dan ular hitam pun menjawab. Melihat adegan pertarungan Long Wei dengan Bo Zishan sebelumnya, mereka pun merasa kagum. Meskipun Long Wei cemas memikirkan urusan ibunya, ia tentu saja tidak bisa mengabaikan Wan Xiang Zhenren di depannya. Long Wei bahkan ingin mengundang Zhenren ini ke kota Sifu. Asalkan kau bergabung dengan pasukan cadangan, masa depanmu akan cerah. Kata Master Mu Xiao, menjadi pengawal Yinglong di masa depan akan menjadi perkembangan alami bagimu. Setidaknya peluangmu jauh lebih baik daripada di suku. Pikirkan baik-baik. Jika kau bersedia bergabung dengan pasukan cadangan, kembalilah dan ucapkan selamat tinggal kepada orang tuamu. Aku bisa mengantarmu langsung ke kota Anchan. Pergi ke kota Anchan? Long Wei tertegun. Tuan Mu, kata Long Wei Lian, tentara cadangan memang banyak manfaatnya, tapi aku khawatir ada harga yang harus dibayar, kan? Tentu saja. Tuan Mu Xiao mengangguk. Begitu kau masuk pasukan cadangan, kau takkan pernah meninggalkan gunung sampai kau tiba di Istana Ungu. Tidak pernah meninggalkan gunung? Long Wei bertanya-tanya. Guru Mu Xiao berkata, Kem Garda Yinglong kita berada di gunung yang menjulang tinggi, dan pasukan cadangan juga ada di sana. Kalau kau bahkan tidak bisa menjadi Purple Menshan, kau akan mati tua di gunung. Setelah kau menjadi Purple Menshan, kau boleh keluar sesering mungkin, tetapi kau tetap harus tinggal di gunung untuk waktu yang lama dan hanya boleh keluar jika diperintahkan. Setelah kau menjadi Yinglong Guard, kau akan bebas. Long Wei mengangguk. Dia mendengar bahwa pasukan cadangan sebenarnya setara dengan sekte. Jika seseorang tidak menjadi Purple Menshan, ia tidak diizinkan turun gunung. Bahkan jika seseorang menjadi Purple Menshan, ia harus tetap berada di gunung sepanjang waktu dan hanya bisa turun gunung setelah menerima perintah. Aku punya istana air. Long Wei berpikir dalam hati, Juhua Immortal mengandalkan istana air kuno untuk menjadi seorang Lose Immortal dan hidup selama jutaan tahun. Kekuatannya sebanding dengan Celestial Immortal. Ada banyak rahasia di istana air ini yang menunggu untuk kujelajahi. Ketika aku menjadi seorang kultivator istana ungu, aku bisa menyempurnakan jimat dan masuk. Mengapa aku harus buru-buru bergabung dengan pasukan cadangan? Guru Mu Xiao berkata, Long Wei, siapa yang mengajarimu di Anshan? Kamu sangat berbakat, kamu perlu pergi ke dunia yang lebih luas. Terima kasih, Guru. Long Wei berpikir sejenak lalu menggelengkan kepala. Guru, saya yakin Anda juga mendengarnya. Ibu saya sakit parah, dan saya tidak ingin pergi untuk sementara waktu. Master Mu Xiao mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Ini token Yinglong Wei-ku. Saat kau menghadapi bahaya saat pergi ke kota Anchan nanti, keluarkan token ini. Mungkin akan berguna untukmu. Sambil berkata demikian, ia membalikan tangannya dan sebuah token hitam berbentuk persegi dengan gambar Yinglong muncul. Terima kasih, Guru. Long Wei segera menerimanya. Ada yang ingin Long Wei tanyakan, Guru? Tuan Mu Xiao langsung tersenyum dan berkata, kau membantuku menghancurkan Bo Zishan di Gunung Suelong. Aku ingin membantumu dan mengirimmu ke kota Anchan untuk bergabung dengan pasukan cadangan Garda Yinglong. Aku tidak menyangka kau akan menolak pergi. Aku khawatir akan sulit membalas budi ini. Katakan saja, aku akan membantumu semampuku. Hati Long Wei tergerak. Gunung Naga Salju? Bo Zishan? Apakah Bo Zishan ini biksu Istana Ungu dari Gunung Naga Salju? Long Wei untuk sementara menahan pikiran ini dan memohon. Ibuku sakit parah, dan kurasa keluarga Long kita tidak punya cara untuk menyelamatkannya. Tolong minta Tuan Mu untuk pergi ke kota istana barat keluarga Long kita dan menyelamatkan nyawa ibuku. Melihat ekspresi Long Wei, Tuan Mu Xiao tak kuasa menahan diri untuk mendesah aku tidak pandai mengobati penyakit, tapi aku akan pergi dan memeriksanya. Kalau aku bisa menyelamatkanmu, aku akan melakukannya. Kalau aku tidak bisa, jika guru bersedia pergi, Long Wei akan sangat berterima kasih, kata Long Wei. Binatang buas, kemarilah. Tuan Mu Xiao tiba-tiba berbalik, menatap ke kejauhan, dan berteriak langsung. Zombie berambut hitam dengan mayat jahat yang mengelilingi tubuhnya di kejauhan datang dengan patuh. Ada sedikit ketakutan di mata hijaunya saat menatap Tuan Mu Xiao. Tuan Mu Xiao melambaikan tangannya, dan peti mati berwarna ungu muncul di hadapannya. Masuklah. Perintah Tuan Mu Xiao. Zombie berambut hitam itu dengan patuh membuka peti mati, melompat masuk, berbaring, lalu menutup kembali peti mati itu. Ini peti mati untuk membangkitkan mayat. Master Mu Xiao mengambil peti mati itu dengan lambaian tangannya dan berkata kepada Long Wei, zombie berambut hitam ini baru saja kehilangan pemiliknya. Jika dibiarkan berkeliaran, ia hanya akan membahayakan orang-orang. Jadi, ketika aku berbicara denganmu tadi, aku memisahkan sedikit energiku untuk memurnikan dan mengendalikannya. Long Wei mengangguk. Jangan khawatir, kaulah yang membunuh Bo Zishan, jadi aku tidak akan mengambil barang-barang yang ditinggalkannya. Master Mu Xiao berkata, hanya saja kau tidak bisa memurnikan dan menaklukkan zombie berambut hitam ini sekarang, jadi aku mengambilnya.
Sambil berbicara, Tuan Mu Xiao memandang ke kejauhan, ke arah mayat Bozishan. Mayat Bozishan, senjata ajaib perahu, senjata ajaib pengocok, senjata ajaib panji kain merah darah, dan sarang lebah berisi serangga beracun. Semuanya terbang melintas. Tuan Mu Xiao mengulurkan tangannya, dan sebuah gelang terlepas dari lengan Bozishan dan melayang ke telapak tangannya. Ini adalah senjata sihir penyimpanan tingkat pemula. Kata Master Mu Xiao, kamu tidak bisa menyempurnakannya. Jadi aku akan membantumu mengeluarkan semua benda di dalamnya. Wah, tak lama kemudian, Master Mu Xiao menyempurnakan gelang penyimpanan tersebut, dan di saat yang sama, sejumlah besar puing muncul entah dari mana di tanah, dengan banyak barang bertumpuk di sana. Di antaranya terdapat baju zirah tau, makanan, sejumlah emas dan barang-barang lainnya, beberapa material, serta beberapa botol dan toples. Melihat warna kulitmu, kau pasti telah diracuni oleh bubuk erosi jantung. Tuan Mu Xiao melambaikan tangannya dan salah satu botol kecil di tanah bertuliskan, penangkal erosi jantung. Jelas, jika ada begitu banyak botol dan toples yang tidak diberi tanda dengan jelas, Bozishan sendiri akan takut salah mengambil. Master Mu Xiao membuka tutup botol, melihatnya, lalu mengangguk ini penawarnya. Minumlah satu. Simpanlah barang-barang lain dan senjata sihir tingkat pemula ini. Kau tidak bisa menyempurnakannya sekarang. Tetapi kau akan bisa menyempurnakannya saat kau menjadi kultivator Purple Man Shahan. Jangan terlalu dipikirkan, itu adalah harta karun bagimu, tetapi tidak layak untuk kuceritakan. Terima kasih, Guru. Long Wei sangat berterima kasih. Meskipun ia mengerti bahwa hal-hal ini tidak penting bagi pihak lain, Tuan Mu Xiao begitu efisien dan tegas dalam pekerjaannya, dan begitu sopan kepada makhluk bawaan seperti dirinya. Bagaimana mungkin Long Wei tidak berterima kasih? Aku pasti akan membalas budi ini di masa depan, gumam Long Wei dalam hati. Long Wei menelan penawar racun yang harumnya seperti pil gula. Begitu pil itu masuk ke perutnya, pil itu langsung meleleh dan seluruh tubuhnya terasa hangat. Racun bubuk erosi jantung yang selama ini bersembunyi di tubuhnya meleleh seperti salju yang menumpuk dan segera semuanya lenyap. Rasa sakit di sekujur tubuhnya juga lenyap, dan bintik-bintik merah di wajahnya pun lenyap. Sarang serangga ini, Master Mu Xiao menunjuk sarang serangga tempat tinggal sejumlah besar serangga beracun. Sarang serangga itu sendiri adalah senjata sihir tingkat rendah. Kau bisa memurnikannya, tetapi banyaknya serangga beracun di dalam sarang serangga. Untuk mengendalikan mereka dari hatimu, kau harus menjadi kultivator Purple Man Shahan dan memurnikan mereka perlahan-lahan dengan Yuan Li Mu. Sebelum kau menjadi kultivator Purple Man Shahan, ingatlah untuk sering mengirimkan makanan untuk mereka. Jangan biarkan mereka mati kelaparan. Jika kau membuat mereka terlalu kelaparan, mereka akan saling membunuh dan melahap mereka. Long Wei mengangguk dimengerti. Cepat dan sempurnakan sarang serangga itu. Oh, ada juga metode untuk memurnikan serangga beracun di sini. Itu adalah buku dari Gunung Naga Salju. Buku itu tidak berharga, tetapi berisi dasar-dasar pemurnian serangga beracun. Master Mu Xiao menemukan buku tentang kulit binatang dari relik Bozishan sekilas. Memurnikan serangga beracun itu mudah, tetapi serangga beracun sulit ditemukan dan dibudidayakan. Kau tidak perlu terburu-buru membacanya sekarang. Kau perlu mempelajarinya nanti saat kau menjadi kultivator rumah ungu. Long Wei mengambil buku itu. Ada 3 kata di dalamnya, catatan pemurnian Gu. Karena ada serangga beracun di sarang serangga ini, sarang ini tidak bisa disimpan di dalam senjata sihir penyimpanan. Master Mu Xiao menyerahkan sarang serangga itu kepada Long Wei, tapi sarang serangga itu sendiri bisa besar atau kecil, kau bisa mengecilkannya dan membawanya. Ya, jawab Long Wei, lalu segera mengambil alih sarang serangga hitam raksasa itu. Saat Tuan Mu Xiao membawa sarang serangga itu, ia sudah menghancurkan kekuatan sihir yang terkandung di dalamnya. Jadi Long Wei menyempurnakannya. Kalau tidak, kekuatan sihir yang ditinggalkan Bozishan saja akan membutuhkan waktu lama bagi Long Wei untuk habis. Kecil, kecil, kecil. Long Wei memperhatikan sarang serangga hitam itu menyusut dengan cepat dan menjadi seukuran jari. Ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kantong kain kecil, lalu memasukkan sarang serangga itu langsung ke dalam kantong. Ia kemudian memeluk kantong kain itu. Zirah sihir yang dikenakannya sedikit berubah, dan ia memasukkan kantong kain itu ke dalamnya. Menerima. Long Wei melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua barang-barang lain di tanah, termasuk beberapa buku dan racun peninggalan Bozishan. Sedangkan untuk senjata ajaib Bozishan, Long Wei tidak menyentuhnya. Ini senjata sihir tingkat pemula. Master Mu Xiao menunjuk spanduk kain merah darah dan berkata, aku ingin membawa pergi Panji 10.000 hantu ini. Ini adalah senjata sihir yang lahir dari dosa, dan aku harus membawanya kembali. Ini juga bukti bahwa aku telah menyelesaikan misi. Kau boleh menyimpan yang lainnya. Ya. Long Wei kemudian mengumpulkan semua senjata sihir tingkat pemula. Saya tidak bisa menggunakan senjata sihir tingkat tinggi ini sekarang, jadi saya hanya bisa menyimpannya. Spanduk 10.000 hantu ini.
Master Mu Xiao mengambil spanduk kain berwarna merah darah, yang masih terlihat samar-samar di atasnya. Tapi spanduk itu telah menyiksa dan membunuh banyak orang. Dosanya sangat berat. Bo Zishan ini pantas mati. Dia benar-benar menggunakan spanduk 10.000 hantu ini untuk menghadapimu. Namun, jiwamu telah mencapai tingkat kesadaran ilahi. Bagaimana mungkin spanduk 10.000 hantu yang setengah jadi ini bisa mengguncangmu? Guru Mu Xiao mengira Long Wei mengandalkan semangatnya yang kuat untuk membunuh roh-roh jahat itu satu persatu. Tetapi dia tidak tahu bahwa Long Wei sedang memvisualisasikan diagram Nua untuk membebaskan roh-roh jahat tersebut. Lihat, ini dosa. Dosa begitu berat sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi pahala begitu besar sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Guru Mu Xiao menunjuk cahaya hitam pada spanduk kain merah darah. Ini adalah dosa yang terlihat dengan mata telanjang, yang menunjukkan betapa beratnya dosa-dosa itu. Tentu saja, aku, Ying Long Wei, harus membasmi orang-orang dengan dosa seberat itu. Long Wei mengangguk setelah melihat ini. Di perut gunung, Meng Yu dan yang lainnya terbungkus pakaian. Tubuh mereka berlumuran darah. Cepat, bawa. Ayo cepat. Ular hitam dan burung api biru berteriak kepada para pelayan. Beraninya para pelayan itu melawan mereka. Mereka semua dengan patuh mengangkat, menggendong, dan memanggul mereka yang tidak mampu berjalan sendiri. Di mana Tuan Muda? Di mana Tuan Long Wei? Tanya Meng Yu, Long Wuyu dan yang lainnya. Ular hitam berkata, sang guru ada di luar. Meng Yu masih bisa berjalan sendiri, sementara Long Wuyu digendong. Mereka semua keluar dari gunung satu persatu. Begitu mereka keluar dari gunung, mereka melihat ribuan prajurit Tao yang ketakutan, mayat-mayat berserakan di tanah, dan Long Wei serta Mu Xiao, para guru Tao, yang sedang berbicara di kejauhan. Long Wei berbalik dan melihat Tuan Meng Yu berlumuran darah, bahkan Long Wuyu dan yang lainnya digotong keluar. Ia merasa sedih dan tak kuasa menahan diri untuk berteriak, Tuan Meng Yu. Tuan Muda, Meng Yu juga berbicara. Kamu. Long Wei tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan Muda Long Wei. Tak hanya orang-orang dari keluarga Long, tetapi juga makhluk bawaan yang dantiannya telah dihancurkan dari suku-suku seperti keluarga Bianhe, keluarga Tiemu, keluarga Kou, DLL, merasa bersyukur. Mereka hanyalah orang-orang tak berguna setelah dantian mereka dihancurkan. Tetapi mereka sudah tak henti-hentinya bersyukur karena dapat melihat cahaya kembali dan kembali ke suku dalam keadaan hidup. Long Wei merasakan kesedihan yang tak berujung di hatinya, karena di antara mereka ada musuh-musuh keluarga Long. Namun, mereka dulunya adalah makhluk bawaan yang mulia. Tetapi sekarang dantian mereka telah hancur. Kegembiraan yang ia rasakan karena menerima begitu banyak harta peninggalan Bo Zishan kini sirna. Long Wei menoleh ke arah para pelayan dan berteriak, berapa banyak orang yang masih terpenjara di gunung ini? Mungkin ada lebih dari 1 juta orang yang dipenjara. Sulit untuk memastikan apakah separuhnya masih hidup. Seorang pelayan langsung berbicara dengan gugup. Long Wei tertegun saat mendengar ini. Juta? Sungguh dosa. Master Mu Xiao menggelengkan kepala dan mendesah. Long Wei, ada ribuan prajurit Dao di sini dan ratusan ribu manusia yang selamat. Biarkan saja kedua makhluk roh ini yang mengurusnya. Ingat, ribuan prajurit Dao itu juga tidak bersalah. Mereka dipaksa oleh Bo Zishan. Jangan bunuh mereka lagi. Ya. Ular hitam dan burung api biru mengangguk. Mereka pernah melihat para prajurit Tao naga menunjukkan kekuatan mereka sebelumnya. Bahkan jika mereka mengampuni para prajurit Tao itu, mereka pasti akan mengambil baju zirah mereka. Semuanya di sini diserahkan padamu, perintah Long Wei. Jangan khawatir. Ular hitam dan burung api biru menjawab. Long Wei, ayo kita pergi ke kota barat klan Long Mu. Kata Master Mu Xiao, aku juga bisa membawa beberapa orang. Sambil berkata demikian, ia melambaikan tangannya, dan sehelai daun muncul dari udara. Daun itu terus tumbuh, dan tak lama kemudian menjadi daun raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki. Melihat hal ini, Long Wei meminta Master Meng Yu, Long Wuyu, dan sekelompok anggota klan Long untuk naik ke atas daun tersebut. Adapun klan Kou, klan Bianhe, dan suku-suku lainnya, mereka beristirahat di sini untuk sementara waktu, menunggu anggota suku mereka menjemput. Ayo pergi. Master Mu Xiao, Long Wei, Meng Yu, dan makhluk bawaan lainnya dari keluarga Long yang dantiannya telah hancur. Semuanya berada di atas daun. Daun hijau yang panjangnya puluhan kaki itu terbang dengan cepat melewati pegunungan, menembus udara, dan menghilang ke langit. Di atas daun hijau, ada lebih dari 20 orang termasuk Long Wei, terbang menembus awan dan kabut, bergerak cepat menuju ke arah kota Sifu. Yang lainnya duduk atau berbaring, sementara Long Wei dan Mu Xiao berdiri. Sang dewa pernah berkata bahwa Bo Zishan berasal dari Gunung Naga Salju? Long Wei bertanya dalam hatinya. Ya, Gunung Naga Salju. Master Mu Xiao melirik Long Wei dan mengangguk.
Gunung naga salju ini dianggap sebagai kekuatan tertinggi di seluruh Kabupaten Anchan. Ada beberapa master Tao di sekte ini, jadi fondasinya sangat kokoh. Long Wei diam-diam terkejut. Beberapa Taois Yuanshen, karena sekte ini sangat besar, ada banyak cara kultivasi, termasuk beberapa cara jahat, jadi wajar saja jika ada beberapa kultivator yang memilih cara jahat. Guru Mu Xiao berkata, Gunung Suelong lebih menghargai kekuatan. Ada banyak cara kultivasi seperti sekte sihir, sekte jahat, sekte abadi, dan sekte Buddha. Yang kuat dihormati. Master Mu Xiao menghela napas. Justru karena kerumunan yang beragam itulah banyak orang tertarik untuk bergabung dengan Gunung Naga Salju, yang membuat kekuatan Gunung Naga Salju semakin besar. Beberapa kultivator Istana Ungu yang pergi telah menduduki wilayah di berbagai tempat, juga di bawah bendera Gunung Naga Salju. Mereka dapat dianggap sebagai cabang. Cabang-cabang ini juga sering mengumpulkan beberapa jenius muda dan mengirim mereka ke sekte. Dengan cara ini, Gunung Naga Salju secara alami akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, dibandingkan dengan pengawal Linglongku, Gunung Naga Salju ini jauh lebih rendah, kata Master Mu Xiao sambil tersenyum. Jika salah satu dewa yang memimpin cabang pengawal Linglongku di Kabupaten Anchan pergi ke sana, aku khawatir mereka bisa menghancurkan seluruh sekte Gunung Naga Salju. Long Wei mengangguk. Candaan. Hanya ada satu sekte di Gunung Suelong, tetapi pengawal Linglong adalah kekuatan terkuat dinasti Xia Agung yang mengintimidasi dunia. Tentu saja, mereka tidak berada di level yang sama. Lihat, kita sudah sampai. Tuan Mu Xiao menunjuk ke kejauhan. Kota barat ada di depan. Kita sudah sampai. Long Wei terkejut. Ia melihat sebuah kota megah yang dikelilingi hutan di kejauhan. Itu adalah kota barat tempat ia tinggal sejak kecil. Long Wei sangat terkejut. Kecepatan terbang Tuan Wan Xiang dengan senjata ajaibnya sungguh cepat. Kita telah menempuh ribuan mil, tapi kita sudah sampai di sini dalam sekejap mata. Long Wei pun tak kuasa menahan rasa cemasnya. Aku tak tahu bagaimana keadaan ibuku sekarang. Beliau selalu baik-baik saja. Mengapa beliau sakit kritis? Bagian dalam kota Sifu. Yu Chisui sedang beristirahat di dalam rumah, sementara Long Yichuan dan Long Jiuhuo sedang mengobrol di halaman luar. Ini semua karena bencana waktu itu. Long Yichuan menggelengkan kepalanya. Ji Jiuhuo duduk di sana dan mengangguk pelan. Bencana itu mengubah nasibmu dan istrimu. Yichuan, kau adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun di keluarga Longku. Kau biasa saja saat muda, tetapi sejak ayahmu meninggal, kau telah melambung tinggi ke langit. Kau telah membuka Istana Ungu dan memulai jalan menuju keabadian. Namun, istana itu hancur dalam sekejap. Jalan keabadianku terputus, lalu kenapa? Long Yichuan menggelengkan kepala dan mendesah. Saat bencana itu, saudara laki-laki istriku adalah yang terkuat di antara kami bertiga, dan ia mengorbankan nyawanya untuk melindungi Suer dan aku. Suer terluka parah saat itu, dan ia bahkan menggunakan teknik rahasia untuk menguras energinya agar bisa melahirkan Ning-Er. Jalan keabadianku, yang merupakan yang paling ringan di antara kami bertiga, terputus. Ji Jiuhuo menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Sungguh suatu liku takdir. Memang jauh lebih berbahaya menjelajah ke negeri tak berujung daripada Dianshan. Ada banyak orang kuat, peluang, tetapi juga bahaya. Sama seperti ketika Yu Chisui, adik perempuannya, dan Long Yichuan menghadapi bahaya. Mereka berakhir seperti ini. Long Jiuhuo tiba-tiba mendongak. Saya melihat sehelai daun hijau di langit tiba-tiba melintas dan langsung mendarat di halaman. Di atas daun itu terdapat sekelompok orang, termasuk Master Mu Xiao, Long Wei, Meng Yu, Long Wuyu, dan lain-lain. Ini, Long Yichuan menatap sekelompok orang di depannya dengan takjub dan bergegas menghampiri. Wuyu, Longshan, Meng Yu, kalian semua sudah kembali? Ada apa? Kenapa kalian semua terluka? Kemana saja kalian akhir-akhir ini? Kenapa kalian tiba-tiba menghilang? Salam, Ketua Klan. Lebih dari 20 makhluk bawaan keluarga Long dengan cepat mengenali Ketua Klan. Begitu salah satu dari mereka berbicara, yang lain ikut berteriak. Ji Jiuhuo tentu tahu bahwa lebih dari 20 makhluk bawaan klannya hilang. Ia pun sangat kesal dengan hal ini. Kini, melihat sekelompok makhluk bawaan ini muncul di hadapannya, ia tak kuasa menahan rasa terkejut sekaligus bahagia. Lalu bertanya, mengetahui kau hilang. Seluruh klan Long sedang mencarimu. Apa kau baik-baik saja sekarang? Dan Tian kita semua hancur, tapi kita beruntung masih hidup, kata Long Wuyu dengan suara serak. Dan Tian hancur? Mata Long Jiuhuo melebar. Seorang pemuda berambut panjang lain yang duduk di sebelahnya juga berteriak, ketua, kita harus berterima kasih kepada Long Wei dan orang sungguhan ini karena selamat kali ini. Orang sungguhan? Long Jiuhuo dan Long Yichuan sama-sama terkejut. Orang sungguhan? Itu adalah Wan Xiang Zhenren. Tidak ada Wan Xiang Zhenren di seluruh wilayah Yanshan. Mereka berdua menatap Master Mu Xiao. Bahkan, saat pertama kali melihatnya, mereka merasa dia luar biasa, mampu mengendalikan senjata ajaib.
Mereka menduga dia setidaknya seorang kultivator Purple Mansion, tetapi mereka tidak menyangka dia adalah Master Wan Xiang. Mereka melihat Long Wei berdiri di samping Master Wan Xiang, dan mereka tampak dekat dengannya. Mereka bertanya-tanya bagaimana Long Wei bisa mengenal Master Wan Xiang. Ji Jiuhuo bertemu dengan orang yang sebenarnya. Long Jiuhuo dan Long Yichuan berkata dengan hormat. Kali ini aku harus berterima kasih kepada Long Wei. Tuan Mu Xiao tersenyum tenang. Long Wei? Long Jiuhuo dan Long Yichuan sama-sama memandang Long Wei. Long Wei menunjukkan sedikit kecemasan di wajahnya, dan berkata saya tahu ibu saya sakit parah, jadi saya meminta guru Mu untuk datang ke kota Sifu saya. Suer ada di rumah? Long Yichuan juga bereaksi dan berkata. Tuan Mu Xiao mengangguk dan berjalan menuju ruangan berikutnya. Long Wei dan Long Yichuan mengikutinya dari belakang. Long Wei bahkan bertanya dengan suara pelan sambil berjalan. Ayah, apa yang terjadi? Kenapa ibu tiba-tiba sakit kritis? Itu akar penyakit yang tersisa dari tahun itu, kata Long Yichuan. Nanti aku ceritakan lebih detail.